pada malam hari ini. Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Dan setelah Lebaran, baru pertama kali ya kita ketemu di acara Zoom Dokter Talk kali ini. Nah, saya Bapak Ibu semuanya, saya Dewi Amalia beserta dengan seluruh tim player dari One More Academy mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Muslim dan kami mohon maaf lahir dan batin. Ya, oke. Nah, gimana Bapak Ibu selama kemarin puasa dan Lebaran? Kira-kira ada nggak nih yang mengalami keluhan-keluhan begitu ya? Ya, semoga tidak ada ya. Nah, ini kali ini sebelum coba saya cek dulu kira-kira sudah ada berapa peserta ya. Wow, lumayan ini sudah mulai banyak ya Bapak Ibu semuanya. Nah, yang eh, masih ada yang mungkin mitra-mitranya masih ada yang belum bergabung, silakan saja. Mohon untuk bisa diinformasikan di WA grup yang ada ya, agar kita malam hari ini nanti bisa menyimak materi yang tentunya materinya sangat menarik agar pada malam hari ini karena kita nanti akan membahas tentang nyeri. Jadi sebenarnya nyeri itu bagaimana sih? Gitu. Artinya agar kadang-kadang juga mungkin dari kita atau mungkin sebagian masyarakat kadang juga ada yang menyepelekan mungkin dianggapnya hanya nyeri ringan aja gitu padahal sebenarnya mungkin itu adalah sebuah gejala-gejala penyakit yang mungkin nanti agak ada berdampaknya yang cukup serius begitu ya. Nah, nanti malam hari inilah nanti Dokter Meta akan menjelaskan semuanya kepada kita Bapak Ibu. Nah, mungkin boleh saya tahu sebentar ya sambil kita menunggu peserta yang lain. Saya ingin tahu dari mana aja peserta yang hadir, sudah hadir saat ini. Coba saya cek sekilas ya Bapak Ibu. Oke, dari Borneo. Kemudian dari Banyuwangi. Wow. Kemudian, ya mohon maaf lahir batin semuanya. Dari Indramayu. Yes, keren. Dari Lampung. Pak Suprapto. Kemudian ada dari Bekasi, Kak Made. Selamat malam semuanya. Ya, dari Cianjur. Nah, ternyata sudah banyak sekali ya. Ya, ada dari Banyuwangi juga tadi. Oke, nah ternyata sudah dari berbagai kota. Nah, kebetulan ini saya dari Solo, Bapak Ibu, dan di Solo saat ini kondisinya sedang hujan. Saya tidak tahu apakah di tempat Bapak Ibu juga hujan atau tidak ya, gitu. Tapi di Solo sedang hujan, tapi saya yakin insya Allah malam hari ini kita akan bisa mengadakan Zoom dengan lancar, gitu ya. Nah, di sini mungkin ada juga, oh iya dari Aceh juga ada nih. Kalau yang dari luar Indonesia kayaknya belum ada ya. Saya kok belum membaca atau saya kelewat membaca ini. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mengikuti acara Dokter Talk secara online atau yang baru pertama kali mengenal siapa sebenarnya Dokter Meta itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu di sini kami sampaikan ya. Jadi siapa Dokter Meta Melvina itu? Beliau adalah eh, seorang edukator kesehatan di perusahaan PT One More Internasional. Dan juga pengalaman beliau sebagai dokter sudah kurang lebih selama 13 tahun. Jadi sudah lama sekali Bapak Ibu profesi beliau menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Kemudian juga saat ini beliau bekerja sebagai dokter keluarga dan juga saat ini aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan juga parenting. Kemudian tentunya pengalaman-pengalaman training beliau pun juga sangat luar biasa. Banyak Bapak Ibu ya. Jadi training-training yang beliau ikutin tidak hanya yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri beliau sudah banyak mengikuti training-training yang ada. Gitu. Jadi memang beliau memang sudah sangat pengalaman sudah sangat banyak sekali dan tidak salah saat ini beliau memberikan informasi atau berbagi ilmunya kepada kita dan kita sangat beruntung Bapak Ibu ya karena dengan pengalaman beliau yang segudang kemudian juga dengan ilmu-ilmunya beliau yang luar biasa malam hari ini beliau berkesempatan atau berkenan hadir di antara kita di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita. Karena itu ayo Bapak Ibu semuanya boleh dicek lagi ya di grup peserta di mana di ini di grup peserta apa namanya di peserta ya daftar peserta mungkin ada saudara kita yang belum bergabung atau mungkin mitra-mitra kita ada yang belum bergabung silakan segera diundang lagi colek-colek lagi ya 1 menit nanti saya akan segera undang Dr. Meta Melvina. Oke. Nah ya sambil menunggu ya 1 menit lah paling enggak maksimal ya jangan kelamaan karena saya sendiri pun kan juga sudah nggak sabar ini
pengen tahu apa sih sebenarnya nyeri itu. Ya kadang-kadang kan juga ada mungkin yang nyeri yang saya kira hanya apa namanya mungkin hanya ini, tapi ternyata mungkin nanti kita akan tahu sendirilah bagaimana sebenarnya nyeri itu apa sih sebenarnya gitu, dan seberapa tingkat keseriusannya yang perlu kita waspadai gitu. Oke, bagaimana Bapak Ibu semuanya, kira-kira sudah siap atau belum untuk kita menghadirkan Dokter Meta? Kalau sudah siap boleh diketikkan di kolom komentar, silakan ketikkan angka 777. Silakan Bapak Ibu. Tentunya kalau sudah siap pasti juga tak lupa juga ada buku tulis ya dan juga pulpen gitu. Tandanya kalau sudah siap. Ya, oke. Banyak juga ya ternyata yang sudah mengetikkan angka 77. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, akhirnya mari Bapak Ibu sekalian kita hadirkan beliau Dr. Meta Melvina untuk bisa memasuki ruangan Zoom ini dengan tetap mengetikkan angka 777. Silahkan Dr. Meta. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam selamat sejahtera untuk malam, kita semua. Apa dokter. kabar, Bu Dewi? Baik, dokter. Berapa minggu kita nggak ketemu ya, dokter ya? Ternyata Iya, tambah cantik aja nih, dokter Meta. ternyata kangennya tertutup oleh liburan dan lebaran. Iya. Iya, betul, dok. Libur kemana aja nih, dok? Libur jadi Liburan kemana OSIN di aja nih, rumah dokter? ya. Jadi bagi yang liburnya jadi OSIN di rumah, mungkin sekarang lagi pegelinu. Topik ini cocok banget hari ini tentang nyeri ya. Gitu ya, dok ya. Tuh pada komentar tuh, dok. Dokter Meta tambah cantik gitu apa resepnya? Karena OSIN tadi kan. Oh, jadi selama libur gitu ya, santai-santai rawat diri, pakai masker, pakai patch. Nah, itu dia pakai kolagen ya, dok ya. Pakai slim Iya, style, nah betul. pastinya. Yang Betul jelas, Bapak Ibu sekali. semuanya, pasti kita lihat perubahan ya, Dokter Meta semakin langsing ini. Ya. Jadi tidak jaminan kalau Lebaran bikin tambah gendut ya, dok ya. Ternyata Dokter Meta malah kelihatan langsing ini. Oh iya, Gitu. yang lebaran tambah gendut mungkin yang makan opor ayamnya kebanyakan. Contohnya saya, ngaku dok saya. Oh, oh gitu ya. Oh ya, nanti kita belajar Iya. lagi, buka lagi topik yang bagaimana melangsingkan diri ya. Kan udah Oke, ada waktu siap itu dok. ya. Oke, siap dokter. Monggo mungkin bisa langsung dimulai aja dok, karena Oke, saya sudah baiklah. Kalau tak gitu kita sabar mulai ini. aja materi malam ini supaya menyingkat waktu ya, karena yang di Indonesia bagian apa timur juga udah terlalu malam banget Timur gitu ya, ya. Nah, betul jadi dok, ya betul. topik ini sangat sering sekali dekat banget dalam kehidupan kita, di mana kita sering merasakan nyeri gitu. Mungkin kalau yang masih muda-muda gitu di bawah 20 tahun gitu ya, jarang banget gitu ngerasain nyeri waktu saya rasa waktu muda, emang sekarang udah tua. Nah, waktu muda juga kayaknya nggak ada tuh yang namanya capek, nggak ada yang namanya pegel, nggak ada yang namanya nyeri gitu ya. Tapi kalau setelah meningkat usia 40 tahun ke atas gitu ya, itu mulai ada rasa-rasa nyeri gitu ya. Nah, itu sebetulnya nyeri itu apa sih dan kenapa orang bisa merasakan nyeri? Nah, itu kita akan bahas hari ini ya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang punya kenalan yang mau diundang malam hari ini, ayo sekarang sebarkan juga Zoom-nya ya supaya bisa mendengarkan Zoom ini, apalagi orang yang sering banget ngeluh nyeri gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama ya. Di sini juga kayaknya tim kesehatan nggak cuma saya aja nih, ada dokter-dokter lain juga yang ikut hadir di sini ya. Nanti boleh juga nih kita diskusi gitu ya. Bagaimana nyeri dan apa sih yang dimiliki oleh One More gitu untuk membantu pasien-pasien supaya nyerinya berkurang gitu ya. Oke, kita langsung aja, kita langsung share screen ya. Nah, bentar. Ini sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah dok, sudah kelihatan dokter. Oke, jadi nyeri itu apa sih? Nyeri itu sebenarnya adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multifaktor. Nah, nyeri ini juga bersifat individual ya. Jadi unik gitu. Tiap orang rangsang nyerinya itu juga berbeda gitu, nggak sama. Jadi bagi orang satu rangsang tertentu sudah dirasakan nyeri, bagi orang lain belum tentu rangsang seperti itu menyebabkan nyeri gitu ya. Nah, makanya ini bersifat individual, unik gitu. Dan pengalaman ini tuh sulit diungkapkan oleh pasien yang merasakannya.
kadang-kadang sulit juga dimengerti, dikenali, dan dianalisa oleh orang lain. Oh, masa kayak gitu aja sakit sih gitu ya. Misalnya sekarang yang lagi musim mudik nih, pada nyetir sendiri atau lama-lama ada di jalan gitu, terus kemudian nyetir sebentar kok udah sakit pinggang, pegel, encok pegelinu gitu ya. Lah baru duduk sebentar aja udah nyeri gitu. Nah, kok bisa gitu. Nah, tiap orang beda-beda ya, tapi nanti kita belajar bagaimana sih menskalakan nyeri gitu, nyeri itu seperti apa, dan ini saya rasa sangat bermanfaat nih untuk teman-teman leader One More juga yang ada di lapangan ya. Jadi nanti kalau udah dipakai atau seseorang kita treatment dengan anti nyeri, dengan patch-patch yang kita punya, itu bisa dihitung skalanya. Jadi ada perbaikan atau tidak. Itu kadang-kadang bingung kan, gimana cara kita ngitung perbaikannya? Udah mendingan apa belum? Masa pertanyaannya seperti itu? Enggak ya. Jadi memang ada cara untuk mengukur nyeri itu seperti apa. Dan kita bisa tahu produk ini bermanfaat atau enggak untuk orang itu. Jadi menurut definisinya, nyeri itu adalah rangsangan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau berpotensi akan adanya kerusakan jaringan. Jadi misalnya ada kerusakan jaringan otot, ya berarti nyerinya di otot gitu. Atau kerusakan jaringan saraf, nyerinya beda tuh antara nyeri otot dengan nyeri saraf ya. Kalau nyeri saraf tuh seperti tajam, terus dia rasa terbakar, atau rasa kesemutan, atau rasa kebas. Nah, itu mungkin jaringan yang rusaknya adalah jaringan saraf gitu. Jadi tergantung organnya seperti apa. Nah, sebetulnya nyeri itu adalah anugerah dari yang di atas untuk melindungi kita sebagai sebuah refleks. Contohnya gini, kalau kita nggak punya sensor nyeri di tubuh kita, pasti kita udah kena kecelakaan, betul nggak? Udah kecelakaannya itu udah banyak banget gitu. Contohnya kalau kita megang satu objek, ada lilin gitu ya, terus panas tuh lilin itu. Nah, di tangan kita atau di kulit kita memang sudah dipersarafi oleh banyak sensor ya. Jadi ada sensor panas, ada sensor dingin, ada sensor raba, ada sensor tekan gitu, ada sensor nyeri juga gitu ya. Nah, kalau kita meraba panas gitu kan lama-lama tangan kita juga ada nyerinya ya. Nah, dengan kita bisa merasakan sensor itu di tangan kita ya, kena panas, terus itu impuls panas itu ternyata, ya ini seru banget ya pelajari hal ini ya, ini sebenarnya pelajaran awal kalau kita masuk ke dokteran sih, gitu. Nah, sensor itu tuh kayak listrik, jadi di tubuh kita itu sistemnya itu kayak listrik, listrik ada kabelnya kan ya Pak, Bu, di rumah ya, ada lampu, ada listrik, ada kabelnya kan. Nah, dari yang panas ini kita sentuh, kemudian disampaikan ke tulang belakang kita. Nah, jadi sarafnya itu nyampe ke tulang belakang, kemudian ke otak. Akhirnya otak tuh berpikir, oh ini tuh nyeri loh. Jadi kamu harus siap-siap cepet-cepet tangannya diangkat, jangan dekat-dekat benda itu karena benda itu bisa mencelakakan kamu. Gitu ya. Jadi rangsang nyeri kita bisa merasakan nyeri itu adalah sebuah anugerah sebetulnya ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita tidak mau merasa nyeri, nah kita berarti harus tahu dong jaringan mana yang rusak dan memperbaikinya seperti apa. Jadi jangan cuma hanya minum painkiller atau obat anti nyeri saja, tapi harus memperbaiki kerusakan jaringannya juga gitu. Karena kalau seandainya hanya minum obat anti nyeri aja gitu, nyerinya hilang seketika, tapi kerusakan jaringannya kan tetap aja gitu ya. Nah, makanya penyebabnya nyeri itu harus tetap diatasi gitu. Oke. Jadi apa sih yang menyebabkan nyeri itu? Nyeri itu bisa terjadi macam-macam, Bu. Contohnya habis pembedahan otomatis nyeri, habis kecelakaan, potong pisau juga nyeri, ya enggak? Nah, terus kalau ada radang, ada infeksi ya, misalnya radang di daerah gigi gitu kan pasti sakit giginya ya, gitu kan. Terus kemudian radang di daerah sendi, di lutut atau di pinggang gitu ya, di misalnya ada pengapuran, nah itu juga pasti ada nyeri. Terus kemudian di otot, seandainya otot kita kram ya, itu juga ada nyeri rasanya ya. Terus kemudian ada lagi orang diabetes yang suka nggak ada rangsang apa-apa pun dia merasa nyeri gitu. Karena apa? Karena si sarafnya meradang gitu. Terus kemudian banyak penyakit-penyakit lain yang memang terjadi rasa nyeri gitu. Contohnya kayak orang serangan jantung. Nah, serangan jantung kan orang memegang dada gitu ya. Karena apa? Karena jantungnya itu nggak bisa dapat oksigen. Terus kemudian ada jaringan rusak dan itu
timbul sensor nyeri di situ, makanya bisa merasakan nyeri kalau serangan jantung. Tapi ada orang diabetes yang memang nyerinya itu udah tumpul gitu, karena diabetes sensor nyerinya tumpul, akhirnya pas serangan jantung dia tidak merasakan nyeri dan akhirnya tiba-tiba meninggal dan dia tidak sadar kalau ada serangan jantungnya gitu. Terus abis pembedahan, prosedur invasif, ya pasti ya. Terus cancer juga, beberapa kanker juga memang menyebabkan nyeri di seluruh tubuhnya gitu, apalagi yang sudah bermetastasis ke tulang gitu. Nah, tipe nyeri ya berdasarkan waktu itu ada nyeri akut dan nyeri kronik. Nah, ini istilah akut dan kronik juga seringkali suka bercampur aduk gitu. Oh, akut dengan kronik itu kayaknya akut tuh seolah-olah kayak udah parah gitu ya. Itu bukan itu ya. Jadi istilah akut itu adalah nyeri yang baru terjadi ya. Nyeri akut adalah nyeri yang baru terjadi. Sementara nyeri kronik itu adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi kronis itu artinya sudah lama banget. Jadi kronis itu bukan artinya parah atau tidak parah, tapi kronis itu artinya udah lama, udah lebih dari 6 bulan, tapi akut itu artinya baru terjadi gitu. Nah, nyeri yang akut ini dapat diatasi segera dengan terapi yang adekuat, dengan yang terapi yang cukup, yang betul. Supaya apa? Supaya nyeri ini bisa segera diatasi dan tidak menjadi kronik atau berkepanjangan gitu ya. Nah, ini jenis-jenis nyeri nih kalau kita cerita tadi nyeri itu apa aja sih? Nah, ternyata banyak loh jenis nyeri itu, nyeri somatik, nyeri visceral, nyeri tulang, nyeri saraf, nyeri emosi. Ini nyeri emosi ini sakit hati atau apa ini? Ini yang jelas saya ambil dari jurnal-jurnal ya. Jadi teorinya seperti ini. Nyeri somatik itu adalah nyeri yang terjadi pada kulit, otot, sendi. Nah, itu bisa dari bagian tubuh atau di bagian luar ya, kayak di kulit gitu. Itu juga bisa. Otot sendi, nah itu nyerinya nyeri somatik. Nah, ini biasanya karakteristik nyerinya itu mudah dilokalisir. Jadi kalau ditanya sebelah mana yang nyeri? Oh, sebelah pinggang nih yang nyeri. Oh, apa yang nyeri itu di otot di tangan habis olahraga nih misalnya. Oh, di otot sini. Nah, itu bisa ditunjuk tuh nyerinya di sini gitu. Tetapi kalau nyeri yang berasal dari organ dalam, ya kayak contohnya organ-organ di rongga dada atau di rongga perut, itu biasanya agak sulit untuk ditunjuk gitu. Cuman rasa nggak enak di daerah perut, tapi sebelah mana ya? Itu nggak jelas, pokoknya nggak enak deh muter-muter di situ gitu. Nah itu biasanya nyerinya dari dalam rongga perut atau rongga dada. Jadi kalau misalnya di dada gitu suka sakit di dada ya, terus kemudian nyerinya bisa ditunjuk, aduh ya saya kalau lagi gerak begini di sebelah sininya sakit. Nah itu bukan serangan jantung ya. Itu biasanya nyeri di daerah otot-otot dada, entah kecapean, entah kurang vitamin B, gitu, macam-macam penyebabnya ya. Entah emang overuse ototnya, tapi itu bukan serangan jantung kalau bisa ditunjuk di sebelah sini atau di saat saya tarik nafas dia tambah nyeri. Nah, itu berarti otot ya. Nah, nyeri visceral ini rasanya ditusuk atau rasa terbakar, dia sulit ditunjuk, kemudian kram. Nah, itu juga konstan nyerinya ya. Terus kemudian ada juga beberapa nyeri yang disebabkan karena river pain. Jadi contohnya nyerinya dari jantung, tapi rasa nyerinya tuh menjalar ke daerah bawah ini ya, bawah apa namanya dagu sini, rahang bawah sini, atau nyerinya menjalar ke arah punggung. Atau dari empedu, dari organ dan bagian dalam empedu kita. Kalau seandainya ada radang di daerah situ, bisa ada nyeri sampai tembus ke punggung gitu ya, itu nyeri visceral. Nah, nyeri tulang ini juga sebenarnya tulang itu ini ya kayak panjang gitu ya. Jadi kalau bagian satu yang rusak gitu, itu kita nggak bisa ngerasain persis di situ gitu. Yang nyerinya itu enggak, jadi agak sulit dilokalisir, tapi dia nyerinya tajam dan dalam gitu. Contohnya adalah nyeri karena kanker pada tulang gitu ya. Nah, kemudian nyeri saraf. Nah, nyeri saraf ini bisa karena trauma, bisa karena infeksi, bisa karena tekanan atau invasif tumor atau kompresi atau tekanan gitu ya, tekanan dari tumor ke sistem saraf kita. Rasanya kesemutan, baal, terbakar gitu. Ini maaf ya ada salah-salah, ada typo-typo gini ya. Tapi nggak apa, ya kita lanjut aja. Nah, nyeri ini kadang-kadang tidak berespon, nyeri saraf itu tidak berespon dengan pengobatan anti nyeri yang biasa, kayak contohnya dikasih obat paracetamol atau dikasih neuralgin atau dikasih konstan gitu, itu tidak selesai nyerinya. Nah, itu biasanya disebabkan karena nyeri saraf, karena
anti nyeri untuk saraf itu beda ya, bukan itu golongannya gitu. Terus kemudian pernah nggak sih kita ngerasain gitu kalau lagi stres ya, lagi cemas, suasana hati lagi sedih, lagi depresi gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada yang di otot ada yang crukit, crukit, crukit gitu nyeri. Nah itu sebetulnya nyeri yang berhubungan dengan emosi atau spiritual ya. Jadi nyerinya tuh sebetulnya nggak ada, cuman kita bisa merasakan nyeri karena nyeri itu sebetulnya tergantung mindset di otak juga sih gitu. Nah, saya pernah ngasih tahu ya waktu itu waktu saat kita belajar mengenai apa lapar atau tidak lapar gitu kan pernah pernah latihan ya mungkin yang udah pernah pasti ingat tapi yang belum nggak apa-apa ini mungkin banyak orang baru juga kita ulang sedikit lagi ya yang namanya persepsi otak terhadap nyeri terhadap lapar itu sebetulnya bisa kita atur lewat otak kita makanya kenapa ada yang namanya hipnoterapi gitu dan kita juga bisa menghipnosis diri kita sendiri. Nah, contohnya gini. Nah, sekarang Bapak Ibu coba rasain digabungin nih antara jempol sama telunjuk kita, ya. Nah, ini di jempol dan telunjuk kita rasakan ya, coba digesekin gitu antara jempol sama telunjuk. Terus kemudian dirasakan bagaimana rasanya, kesetnya, dan friksinya gitu antara jempol dengan telunjuk. Rasakan di situ ada garis-garis tangan. Garisnya jempol, garisnya telunjuk, kemudian bersatu, kemudian dia terasa gitu. Garis-garisnya terasa kasar, ya kan? Nah, coba rasain dan ingat-ingat rasa kasarnya itu seperti apa, ya. Oke, udah dapat semua rasa kasarnya, ingetin di kepala kita ya. Kasarnya itu begini loh rasanya. Kesetnya itu begini loh. Gitu. Oke, sekarang kita rubah mindsetnya. Ya, kita sekarang perintahkan ke jempol dan telunjuk kita yang tadi merasakan kasar. Saat ini kita perintahkan bahwa antara jempol dan telunjuk kita rasakan benar-benar di tengah-tengahnya itu ada satu butir minyak gitu ya. Kita bayangkan di sini ada satu butir minyak yang melumasi antara jempol sama telunjuk kita. Oke, terus kemudian kita juga rasakan hal yang sama seperti ini dan rasakan di situ ada minyaknya. Nah, gimana sih kalau ada minyak di antara jempol dan telunjuk? Bagaimana licinnya gitu, ya? Oke, dan semakin lama semakin karena licin kita bisa semakin cepat untuk menggerakkan antara jempol dan telunjuk ini. Oke. Nah, coba sekarang rasain bagaimana licinnya dan ingat-ingat benar nggak kalau itu saat ini menjadi licin dan berbeda dengan saat kita berpikir bahwa saat kita merasakan bahwa kita menggunakan otak kita untuk merasakan bagaimana si jempol dengan telunjuk itu kasar waktu yang pertama. Beda kan? Yang belum merasakan bedanya nanti boleh kita ulang lagi ya sambil tenang gitu. Soalnya kalau lagi sambil huru hara lagi apa ya nggak bisa ngerasain ya. Tapi nanti sambil tenang boleh diulang lagi percobaannya ya. Nah, bagi yang sudah bisa merasakan selamat tuh perbedaannya antara yang kasar dengan yang halus dan licin tadi ya. Nah, itu menandakan apa? Menandakan sebetulnya otak kita itu bisa memerintahkan ke seluruh sel di tubuh kita gitu ya. Makanya sel yang paling kecil pun yang ada di telunjuk dan jempol pun bisa merasakan bagaimana licinnya, bagaimana kasarnya dan begitu juga dengan nyeri. Jadi kalau kita berpikir nyeri ya nyeri terus jadinya gitu. Tapi kalau kita berpikir oh enggak kok itu enggak nyeri, itu bisa berkurang dan akhirnya benar bisa nyerinya itu minimal gitu ya. Tapi memang kalau ada kerusakan jaringannya ya nyerinya masih tetap terasa gitu. Makanya harus dibetulin kerusakan jaringannya ya. Nah, oleh karena itu karena otak kita itu powerful, makanya kita harus menggunakan dengan bijak otak kita ya. Nah, ini juga yang bisa menjadikan modalitas salah satu modalitas kita untuk menterapi pasien dengan nyeri gitu. Jadi harus diajarin bagaimana kita itu memblok otak supaya tidak selalu merasakan nyeri tersebut. Bukan berarti kita cuekin aja nyerinya, itu enggak gitu. Tapi memang harus dikurangi kadar nyerinya supaya tetap bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik gitu ya.
Nah, jadi nanti kita belajar kok bisa seperti itu, ya bisa jelas dan ternyata memang sudah ditemukan di beberapa jurnal juga. Bahkan nanti kita akan kasih ilustrasinya ya di sini. Kok bisa seperti itu sih otak kita gitu ya? Ajaib memang otak kita itu ya dalam merasakan sensasi nyeri ini gitu. Nah, makanya ada juga yang namanya hypnobirthing, jadi melahirkan dengan hipnosis. Terus kemudian ada lagi apa itu namanya sunat. Nah, dengan sunat kan biasanya dibius. Nah, ini sunat dengan hipnosis dengan sunat gitu. Itu bisa ya. Jadi nyeri itu sangat berpengaruh juga mengenai emosi dan spiritual ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai nyeri, jangan lupa dievaluasi ya, nyeri itu intensitasnya bagaimana. Karena tiap orang itu threshold-nya atau toleransi terhadap nyeri itu beda ya. Terus kualitas nyerinya, ya ini penting ya untuk teman-teman yang ada di lapangan dan mungkin untuk diri kita sendiri juga gitu. Dianalisa gitu, kalau udah nyeri itu dianalisa. Kualitas nyerinya seperti apa sih? Apakah seperti terbakar, atau ditusuk, atau nyerinya tajam atau tumpul. Nyeri tumpul tuh kayak nyeri kejeduk memar gitu ya, itu nyeri tumpul ya. Terus kemudian lokasinya minta pasien untuk menunjukkan area yang nyerinya itu sebelah mana. Itu membedakan nyeri yang tadi somatik ya atau visceral ya, yang dari dalam tubuh kan biasanya susah ditunjuknya, tapi nyeri yang bagian luar otot gitu, itu otot rangka itu bisa ditunjuk gitu. Terus kemudian semengganggu apa sih nyeri ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu juga perlu dijadikan analisa, bahan analisa ya. Terus kemudian kapan mulai terasa nyeri? Berapa lama kalau nyeri itu berapa lama nih nyerinya? Nyerinya terus-terusan atau hanya pagi aja atau malam aja atau setelah capek aja atau dari duduk ke berdiri aja munculnya gitu ya? Apakah berhubungan dengan eh, apa kegiatan ataukah nyerinya berulang apa enggak nih? Gitu. Apa baru kali ini aja? Wah, ini gambarnya jelek ya. Wah, padahal di saya ini gambarnya harusnya bagus nih. Wah, ini kenapa jadi jelek gini gambarnya ya? Coba sebentar. Saya ini tuh bagus banget, makanya saya pengen bisa ngelihat slide ini dengan jelas. Sebentar. Nah, mungkin ini lebih bagus ya. Ini lebih bagus ya. Oke. Jadi kalau kita melihat orang nyeri, dan ini penting banget ya, sebelum dan sesudah kita menterapi orang dengan nyeri itu, kita perlu tahu. Jadi sebelum terapi, ya nyerinya tuh seperti apa, dan setelah diterapi nyerinya tuh bagaimana. Jadi jangan ditanya udah mendingan belum, udah baikan belum, itu jawabannya gak jelas gitu ya, benar-benar gak jelas gitu kan. Nah, kita harus bisa menomi apa ya, jadi mengklasifikasikan dan benar-benar dicari, dikerucutkan gitu loh. Nah, ini pelajari nih, ada skala nyeri yang namanya apa, skala nyeri itu kita kasih angka dari 0 sampai 10 ya. Di mana 0 itu sama sekali nggak ada nyeri gitu ya. Sementara 10 itu waduh nyeri banget gitu. Ya. Nah, ini kalau nggak ada, jadi ini tuh di print. Jadi jangan cuma dikira-kira aja, tapi di print dan orangnya disuruh baca dan dikasih tunjuk gitu. Yang mana nih saat ini nyeri yang sedang dirasakan gitu. Ini tidak ada nyeri. Terus kemudian yang mild, moderate, sama severe ya. Kalau nyerinya mild itu berarti sebenarnya nyerinya ada sih gitu ya. Uh, Nyerinya ada, kerasa sih gitu, tapi nggak terlalu kerasa sih gitu. Kalau lagi nggak lagi ngapain juga nggak kerasa nyerinya gitu. Contohnya misalnya sakit kepala, tapi yang sakit kepala karena kepanasan yang terus hilang segera, terus kita nggak sadar gitu kapan sih sakitnya gitu tuh. Perasaan tadi sakit kepala kok sekarang udah nggak ada ya, itu kan satu ya. Nah, terus kemudian kalau yang nomor dua itu sadar ada nyerinya, tapi tidak terpengaruh aktivitasnya, masih bisa mengerjakan aktivitas seperti biasa gitu. Contohnya ya misalnya ada sakit gigi gitu ya, tapi masih bisa senyum, masih bisa biasa aja, cuman ada celokot-celokot dikit. Nah, itu dua, skala nyerinya dua ya. Nah, terus kalau udah mulai ada ngerung gitu ya, gitu, aduh gitu sakit gitu. Terus kadang-kadang ini mengganggu sampai, aduh nggak bisa, nggak kayak ini kenapa sih gitu ya, sakit gigi lagi, bikin kesel gitu ya. Nah, itu distract, jadi mengganggu. Nah, mengganggu itu kerasa terus lagi ngapain, kerasa terus gitu. Nah, itu tiga ya. Nah, nomor 4 itu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi mengganggu nyerinya. Jadi ini 3 sama 4 tuh mirip ya.
gitu. Kalau ini sometimes distract me, jadi kadang-kadang nyeri ini mengganggu saya, tapi kadang-kadang enggak gitu. Ya, kalau ini masih bisa melakukan aktivitas tapi memang mengganggu sih nyerinya, jadi kerasa terus gitu tiap hari kerasa terus nyerinya. Misalnya ada orang yang bahunya kaku gitu ya, karena misalnya kelamaan di komputer terus kerjaannya gitu. Terus udah gitu bahunya kaku tiap hari, wah itu mengganggu. Bisa sih masih bisa kerja gitu, cuman pokoknya mengganggu tiap kali berapa saat kok pegel gitu. Itu 4 ya. Kalau sampai mengganggu aktivitas gitu ya, itu 5 ya. Nah, kalau apa? Hmm, nyerinya tuh susah dicuekin gitu. Jadi kayak kerasa terus makin berat gitu dan dia mengganggu aktivitas. Bener-bener nggak bisa ngerjain aktivitas gitu. Itu 6 ya. Nah, kalau 7 itu dia tuh justru nggak mikirin yang lain dan fokus sama nyerinya. Jadi kalau kita lagi cerita sama dia, dia selalu ngomong dia nyeri ini, nyeri itu gitu ya. Nah, itu dia fokus, jadi nyeri itu menjadi fokus atensi atau pemikiran dia ya. Sampai dia nggak bisa ngerjain aktivitas yang lainnya. Nah, kalau 8 ini sakit banget, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Contohnya misalnya ada orang habis keseleo kakinya gitu ya. Kalau keseleo tapi masih bisa jalan ini, tapi kalau keseleo nggak bisa jalan gitu ya, nah kaki itu berarti awful ya, nggak bisa ngerjain atau nggak bisa bertumpu dengan satu kaki itu. Nah itu 8. Nah kalau 9 itu nggak bisa tahan, sakitnya itu nggak bisa tahan sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma diranjang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau 10 itu ya udah sakit banget sampai nangis, sampai nggak bisa ngapa-ngapain banget. Nah, itu nomor 10 ya. Jadi udah 9 10 tuh udah dianya udah nggak bisa ngerjain apa-apa gitu ya, karena dia sakit sekali gitu. Nah, itu skala nyeri. Jadi kalau ketemu orang nyeri, terus kita mau menterapi atau diri kita sendiri sebelum diterapi, kita perlu tahu nih skala nyeri yang kita rasakan itu seperti apa. Misalnya bangun pagi, aduh kaku banget punggung gitu ya, nggak bisa bangun gitu. Nah, terus ngegeser dikit aja sakit, wah ini kerasa ya, tapi nanti lama-lama dia perbaikan setelah beberapa saat gitu. Ya berarti artinya apa? Berarti sebetulnya nomor 5 ya, berarti karena dia interrupt some activities, jadi pagi-paginya nggak terganggu aktivitasnya gitu, ya berarti 5 gitu. Tapi kalau lagi nyetir tiba-tiba sakit nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai napas aja nggak bisa gitu. Misalnya sakit di daerah saraf kejepitnya gitu, sampai kaki nggak bisa ngapa-ngapain nih, sampai sakit sekali seluruh bagian kaki, sampai nyetir aja nggak bisa gitu kan. Nah itu udah mungkin udah 8 atau 9 gitu. Ya, oke. Saya coba pakai ini lagi ya. Nah, ini satu hal yang menarik ya, teori nyeri ya dari gate control system. Jadi kita memahami bagaimana sebetulnya nyeri itu terjadi di dalam tubuh kita. Ini sebetulnya animasi seperti film kartun. Apa sih yang terjadi dengan nyeri? Ya, ini saya minta Bapak Ibu semua fokus ya sama slide ini, karena kalau nggak fokus 5-6 slide ke depan itu akan nggak ngerti ini kita ngomong apa. Gitu. Oke, jadi sebetulnya perjalanan nyeri itu sama seperti kita lihat ada organ yang berpengaruh terhadap nyeri itu pertama jaringan tubuhnya, terus kemudian sistem sarafnya yang tadi saya bilang kabel-kabelnya, kalau di sini digambarin dengan rel kereta api ya. Terus kemudian otak kita yang mempersepsikan bahwa ini nyeri atau ini tidak nyeri gitu. Nah, selain itu ada pengatur yang namanya pain control center. Jadi ada center atau sebuah center yang memang mengatur nyeri gitu. Jadi sebelum nyampe ke otak gitu ya, sebelum otak bilang oh ya ini nyeri gitu. Nah itu harus ngapain nih dengan nyeri? Apakah tangannya harus diangkat atau apa? Nah refleksnya muncul. Nah itu ada yang namanya pain control center. Kayak kita stasiun kereta ya. Nah misalnya brain itu adalah tujuannya. Nah ini ada stasiun kereta dan ada command centernya atau pusat komandonya gitu ya. Dan nyeri ini beserta apa jalur-jalurnya itu adalah keretanya gitu seperti ini ya, dan ini orang-orangnya gitu ya, ini itu di tubuh kita tuh ada yang seperti itu. Nah, pikiran, emosi, dan sensasi bergabung menciptakan persepsi tentang nyeri. Yang tadi saya bilang, kita cobain percobaan jari jempol dan telunjuk ya. Jadi makanya pikiran kita, emosi, dan sensasi itu yang kita rasakan bergabung menciptakan persepsi tentang nyeri.
ya. Nah, pesan dari otak itu mempengaruhi juga, kan misalnya kita terima rangsang. Nah, pesan dari otak ya itu mempengaruhi si pain control center ini juga gitu. Jadi pain 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 blocker ya. Jadi kayak contohnya pain blocker itu obat anti nyeri gitu maksudnya. Ya, kita ada obat anti nyeri ini namanya pain blocker ya. Misalnya kita minum obat anti nyeri. Nah, si pain blocker ini bisa menutup gerbang nyeri. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada gerbang di sini. Nah, nyeri ini sebenarnya bisa kita lanjutkan ke otak sehingga otak kita merasakan nyeri, atau sebetulnya kalau gerbang ini ditutup, itu nyerinya tuh nggak akan nyampe ke otak dan kita nggak akan merasakan nyeri gitu. Contohnya kalau kita makan obat anti nyeri, misalnya makan paracetamol gitu ya, pada lagi sakit kepala gitu. Nah, terus kan itu adalah pain blocker. Nah, ini nyerinya itu nggak disampaikan ke otak gitu. Jadi makanya orangnya bisa bisa mengerjakan macam-macam, bisa beraktivitas gitu tanpa 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 merasakan nyeri lagi gitu. Ya, paham ya? Jadi dengan kita minum anti nyeri, contohnya pain blocker ini gerbang yang di sininya ditutup, jadi nyerinya nggak bisa lewat ke otak dan tidak terasa nyeri. Gitu, ya. Tapi yang namanya kesedihan, cemas, ya, terus depresi gitu itu membuat pain control center ini membuka gerbang nyeri, jadi nyerinya tuh nyampe ke otak, makanya kita suka ngerasain kalau lagi sedih, kalau lagi banyak khawatir gitu ya, segala sesuatu jadi badannya satu badan itu nggak enak. Itu karena memang gerbang gerbang nyerinya terbuka gitu, jadi rasa rangsang nyeri sedikit aja udah langsung dipersepsikan sebagai nyeri gitu ya. Nah, kalau kita lagi sakit perut gitu, terus kemudian kita suka raba perut kan, lagi sakit perut nih diraba-raba nih perutnya gitu, kok kayaknya perbaikannya dikasih yang anget-anget kok enak perbaikan gitu. Ternyata sentuhan, raba, dan tekanan itu dapat mengubah persepsi nyeri kita gitu ya. Nah, apa yang dirubah dengan sentuhan, gerakan, tekanan dan rabaan ini, dia akan menutup gerbang. Jadi gerbang ininya tertutup sehingga pesan nyerinya tidak disampaikan ke otak. Itu karena berkat si sentuhan, tekanan dan rabaan ini. Gitu. Jadi sebetulnya banyak cara ya untuk mengurangi sensitivitas otak terhadap nyeri. Gitu. Ya. Nah, jadi yang paling penting apa? Bagaimana cara menutup atau memblokir nyeri ini supaya gerbang nyerinya tertutup sehingga pesan nyerinya tidak disampaikan ke otak gitu. Tapi kita juga tetap harus tahu dan memperbaiki jaringan yang rusaknya itu tergantung penyakitnya apa. Gitu. Jadi kita tetap masih bisa melakukan aktivitas walaupun ada nyeri-nyeri gitu ya. Nah, jadi bagaimana dong cara mengontrol nyeri? Nah, nyeri itu bisa dikontrol dengan beragam intervensi, ya. Bisa pakai obat, bisa pakai yang bukan obat. Yang obat-obatan itu adalah contohnya opioid ya. Ini opioid itu yang udah agak parah ya. Jadi kayak morfin gitu yang untuk nyeri cancer gitu ya. Kalau orang sakit cancer tuh nyeri banget gitu kan badannya semua. Nah, itu bisa pakai opioid, bisa pakai anestesi lokal atau bius lokal, bisa pakai minum obat-obatan, contohnya dikasih Neuralgin, ibuprofen, asam mefenamat, Ponstan, paracetamol gitu, atau pakai kayak COX inhibitor tuh contohnya kayak piroxicam, meloxicam gitu ya. Terus kemudian ada antidepresan ya untuk mengurangi depresinya gitu, sama anti kejang juga bisa untuk mengontrol nyeri gitu. Kalau untuk nyeri saraf bisa dikasih seperti gabapentin gitu ya. Nah, di mana peran One More? Jadi One More itu mempunyai nutrisi-nutrisi yang mana kandungannya kebanyakan tuh herbal ya, yang kandungan-kandungan herbal tersebut itu sebetulnya kalau masuk ke dalam tubuh kita itu memiliki efek yang sama dengan anti nyeri ini. Jadi ada yang bersifat anestesi, ada yang bersifat anti radang, ada yang bersifat antidepresan gitu ya. Cuman cara cara menyampaikan nutrisinya tuh berbeda gitu. Kalau obat-obatan tuh ada yang dimakan, ada yang disuntik gitu ya. Seperti video tadi ya. Nah, kalau yang One More punya produknya itu adalah ditempel.
Jadi dengan ditempel, nutrisi tersebut bisa nyerap ke kulit, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan bekerjalah di situ sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Sementara yang non farmakologi dalam mengontrol nyeri, contohnya stimulasi kulit dengan pijat, ini seperti yang tadi, contohnya yang itu loh, gambar yang kartun tadi ya, dikasih rabaan, sentuhan, tekanan, kok rasa nyerinya bisa berkurang gitu. Nah, itu karena dia tertutup ya gerbangnya, gerbang yang menyampaikan rasa nyerinya tertutup ya. Nah, makanya ini bisa dijadikan satu cara untuk mengurangi nyeri. Terus kemudian dengan kompres panas, kompres dingin gitu, dengan TENS, TENS itu stimulasi listrik ya pada jaringan kulit, kemudian dia sampai ke otot gitu. Nah, terus itu juga bisa mengurangi nyeri. Meditasi, relaksasi, melukis, menonton, atau hipnosis, hipnoterapi yang itu tadi kita rasakan, itu juga bisa menjadi modalitas mengontrol nyeri ya. Kenapa sih kita nyeri itu perlu dikontrol? Karena penting banget untuk mengurangi nyeri sehingga bisa memperbaiki kualitas hidup, bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari, bisa kembali bekerja dan merasa lebih hidup menjadi bermakna. Ya. Terus penting juga untuk mengurangi konsul ke fasilitas kesehatan. Banyak orang yang dokter shopping untuk mengontrol nyerinya. Pergi ke dokter satu nggak sembuh, pergi lagi pindah ke dokter lain nggak sembuh lagi, pergi lagi pindah ke tempat lain, terus kunjungin ke IGD tiap malam karena sakit, muncul sakit ini sakit itu gitu ya. Nah kalau bisa ya penyakitnya bisa dikurangi, nyerinya bisa dikurangi, ya sebetulnya tidak perlu ya harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara nyeri, apalagi cuma nyeri nyeri otot aja atau yang kita rasakan nyeri kaki, nyeri tangan, nyeri pinggang gitu ya, itu bisa macam-macam penyebabnya. Jadi nggak semuanya nyeri itu asam urat ya. Jadi nggak semuanya nyeri kaki itu asam urat gitu atau pegel kaki itu semuanya asam urat. Itu jangan seperti itu ya. Karena nyeri itu penyebabnya tuh banyak banget gitu ya. Ada yang namanya osteoporosis ya. Osteoporosis itu artinya kropos tulang, atau osteoartritis itu artinya pengapuran ya, atau nyeri tumit yang sakit di tumit kalau pagi-pagi bangun nginjak bumi itu sakit ya, itu namanya plantar fasciitis, yaitu basicnya adalah pengapuran ya. Atau ada nyeri asam urat juga benar bisa nyeri. Terus ada yang disebut dengan rematik, tapi rematik itu ada yang namanya rheumatoid arthritis, itu beda dengan seluruh rematik yang kita rasakan. Karena yang kita sebut sebagai rematik itu adalah keseluruhan nyeri, itu namanya pada sendi, tulang, otot itu namanya rematik ya. Nah, saraf kejepit itu beda lagi, atau sakit back pain ya, sakit pinggang, sakit punggung gitu. Nah, itu atau sakit leher gitu, sakit bahu. Nah, itu ada mungkin ada saraf kejepitnya, itu beda lagi. Jadi ya jangan semua dibilang asam urat ya kalau nyeri. Jadi setelah sesi hari ini jangan lagi ada yang bilang bahwa semua nyeri ya itu asam urat kali gitu. Nah, kita tuh harus tahu kalau misalnya memang itu disebabkan asam urat, harus dicek asam uratnya bener tinggi apa enggak gitu. Tahu-tahu kita bilang asam urat, taunya asam uratnya normal ya, itu bukan nyeri asam urat ya. Deh. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai rematik, rematik adalah keseluruhan nyeri. Ya, rematik itu bisa yang kita sebut sebagai rematik ya, sebenarnya di istilah rematik, di istilah kedokteran itu beda dengan persepsi awam yang namanya rematik. Gitu. Kalau untuk rematik di bahasa kedokteran itu yang kita maksudkan adalah rheumatoid arthritis gitu. Nah, itu adalah sebuah kelainan sistem imun tubuh gitu ya, adalah penyakit autoimun gitu yang mengganggu pada sendi-sendi gitu. Nah, itu adalah rematik. Tapi orang awam banyak berbicara salah kaprah mengenai rematik adalah jangan mandi malam gitu. Terus kemudian yang sakit itu adalah di lutut. Terus semua deh pokoknya sakit di lutut, sakit di punggung, sakit di pinggang, sakit di jari-jari, sakit di jari tangan, jari kaki gitu ya. Nah, sakit otot semuanya jadi rematik gitu. Nah, sebetulnya yang disebut dengan nyeri pada sendi-sendi itu kita bahasa medisnya adalah artritis. Jadi artritis itu adalah radang pada sendi. Nah, artritis sendiri macam-macam nih. Bisa rheumatoid artritis, bisa artritis karena psoriasis ya. Bisa juga juvenile artritis nih pada anak-anak. Terus bisa juga artritis septik yang sebetulnya ada kuman atau virus atau bakteri di dalamnya ya. Nah, itu adalah artritis gitu. Sementara fibromialgia itu nyeri-nyeri otot itu bukan nggak ada di
sendi, jadi adanya di otot gitu. Jadi beda ya. Bingung kan ya, ngelihat rheumatoid arthritis dari definisinya aja membingungkan ya. Tapi jangan disamakan ya. Nanti kita bahas yang besar-besarnya aja supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang disertai dengan nyeri. Contohnya ada osteoporosis dengan osteoartritis. Yang tadi saya bilang beda ya. Osteoporosis itu artinya por. Ingat por itu berarti porus. Artinya apa? Kayak spons. Berarti berkurang nih kekerasan tulangnya. Jadi ada yang namanya ya tulangnya mulai keropos gitu. Nah, osteoartritis itu radang pada sendinya gitu. Sendi itu adalah jaringan antara dua tulang ya. Nah, itu sendi. Terus kemudian ada nyeri tumit, ada nyeri asam urat, rematik juga ada nyerinya, saraf kejepit juga ada nyerinya. Kita bahas ya satu persatu. Nah, osteoporosis kalau kita lihat di mikroskop, susunan trabekula tulang itu seperti ini. Pernah buka tulang ayam atau tulang sapi kan? Ya, nah tulang manusia juga gitu sih, mirip kayak tulang sapi gitu ya. Nah, harusnya seperti ini nih, dia padat, keras gitu. Tetapi pada orang yang kurang kalsium, kurang vitamin D, penyerapan kalsiumnya tidak baik, atau asupan kalsiumnya kurang baik, ya, atau juga faktor genetik gitu. Nah, itu menyebabkan si tulangnya menjadi keropos. Jadi sedikit massa tulang ya. Dan resikonya apa nih? Selain rasanya nyeri, itu mudah patah. Bahkan di tulang belakangnya, kalau terjadi keropos itu bisa retak-retak yang jadi gepeng tulangnya. Kebayang nggak tuh sakitnya kayak apa? Ini ya, di tulang belakang bisa seperti itu. Nah, apa perubahan hormon pada wanita menopause itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab osteoporosis. Gitu, ya. Nah, jadi kalau di tulang ini bentuknya seperti ini normalnya, ya. Terus kemudian osteoporosis ini udah mulai bolong-bolong, dan severe osteoporosis itu parah banget ya, bolong-bolongnya ini gampang patah. Jadi jatuh aja patah gitu. Makanya makin tua itu sebetulnya makin berbahaya kita itu untuk osteoporosis, karena tulang itu ya, kita itu misalnya dari makanan nih, makanan terus kemudian kita bisa menyimpan cadangan kalsium di tulang kita supaya terjadi kepadatan tulang itu hanya sampai usia 25. Wah, kita semua udah lewat jangan-jangan. Atau masih ada yang di bawah 25, wah itu bersyukur banget. Tapi yang udah di atas 25 itu sebetulnya sudah tidak bisa lagi menyimpan, mendeposit, atau kayak kita tuh kalau kita punya uang gitu terus kita uangnya disimpan di tabung gitu ya. Nah, itu udah nggak bisa lagi tuh kalau dengan cadangan kalsium kalau udah di atas 25. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau kita asupan kalsiumnya kurang, berarti di darah kita itu kan berkurang nih kadar kalsiumnya. Akhirnya dipecahlah dari tulang, diambilin dikit-dikit supaya kadar kalsium di dalam darahnya tetap gitu. Karena tubuh itu menjaga supaya segala sesuatu berada dalam keseimbangan, ya. Makanya jadi untuk yang sudah berusia di atas 25 tahun ya. Jadi kalau Anda sudah berusia di atas 25 tahun karena sudah tidak bisa lagi nih tubuhnya untuk menyimpan kalsium ke dalam tulang. Artinya kita tuh harus mempertahankan supaya kadar kalsium kita di dalam darah itu stabil. Jadi dengan cara apa? Dengan cara asupan makanan yang cukup mengandung kalsium itu, supaya apa, di darah itu kalsiumnya stabil sehingga tidak terjadi pengambilan cadangan kalsium dari tulang. Jadi susunan tulangnya tidak menjadi osteoporosis gitu ya. Nah, contohnya dengan konsumsi vitamin D, konsumsi kalsium, memakan makanan yang tinggi kalsium ya. One More juga punya patch yang mengandung vitamin D supaya kalsium kita juga terjaga dengan baik gitu. Ya. Nah, terapi osteoporosis itu seperti apa? Bisa dikasih memang terapi-terapi farmakologi seperti ini, biasanya ntar dokter yang ngasih ya, atau dokter ortopedi ya. Terus suplemen kalsium vitamin D dan perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur. Jadi olahraga itu tetap perlu. Nah, orang yang osteoporosis itu tetap juga perlu olahraga, tapi dijaga. Jangan sampai terjadi cedera karena olahraganya gitu. Nanti bisa jadi patah tulang ya. Tetapi untuk mempertahankan struktur tulang yang baik supaya tulangnya juga kuat, itu kita juga memerlukan gerak tubuh atau olahraga gitu, dan pola makan yang sehat tentunya. Ya.
Oke. Nah, yang kedua adalah osteoartritis. Ini beda ya sama osteoporosis ya. Jadi diingat nih, osteoartritis itu artinya pengapuran ya. Pengapuran itu artinya apa? Tulang rawan sendinya itu mengalami kerusakan. Jadi contohnya yang paling sering mengalami pengapuran itu adalah di sendi lutut. Nah, sekarang coba tangannya Bapak Ibu nih, tangan dua taruh di atas lututnya. Nah, terus udah gitu lututnya lagi duduk kan, Bapak Ibu duduk ya, duduk di kursi. Nah, berarti kakinya bisa goyang-goyang kan. Nah, coba sekarang kakinya dilurusin, terus kemudian ditekuk lagi, dilurusin, ditekuk lagi. Ada nggak yang ngerasakan di apa namanya di tangannya itu ngerasa kayak krek 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 gitu. Nah, kalau di tangan ngerasa kayak ada yang krek krek gitu. Kerasa kok. Kalau memang udah mulai ada osteoartritis itu kerasa pas lagi nurunin atau naikin kakinya itu udah mulai ada krek krek. Nah, itu udah mulai tanda-tanda ya, udah mulai tanda-tanda ada osteoartritis gitu, harus hati-hati gitu ya. Nah, osteoartritis ini ada 4 grade, ada 4 tingkatan, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nanti kalau udah parah tuh grade 4 itu antara tulang atas dengan tulang bawah itu bertumpuk, jadi kayak gerusan gitu. Akhirnya kalau kegerus-gerus gitu gimana rasanya, sakit banget kan. Nah, dari itulah yang menyebabkan 50 tahun ke atas mungkin sudah mulai susah, dari jongkok ke berdiri, dari dari duduk ke berdiri udah mulai gitu ya, kok jadi lambat gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih itu, teman diperlambat lah penuaannya gitu ya, jangan sampai cepat-cepat apa kalau bisa diperlambat agingnya itu diperlambat gitu. Nah, osteoartritis ini penyebabnya adalah pertama usia. Jadi dengan tambahnya usia, pasti kita mengalami penuaan. Nah, bisa ada terjadi pengapuran gitu. Tapi bisa dipercepat lagi penuaan ini atau osteoartritis ini terjadinya karena obesitas atau keberatan gitu. Makanya karena apa? Karena lutut itu adalah salah satu penumpu dari tubuh. Jadi kalau tubuhnya berat, nanti lututnya juga berat gitu ya. Jadi maka yang sekarang obesitas kan udah dihitung tuh ya, pernah pernah diajarin kan dihitung BMI-nya gitu ya. Kalau udah obesitas turunin berat badannya supaya apa? Supaya jantungnya sehat, lututnya juga sehat gitu. Terus kemudian kelebihan beban pada sendi, dan nggak cuman terjadi pada sendi lutut aja, tapi pada sendi pinggang, punggung itu juga bisa terjadi kalau memang ada obesitas gitu ya. Nah, keturunan berpengaruh juga, cedera pada sendi, misalnya main bola, kakinya kepelintir, ya, terus udah gitu ada kerobekan di daerah situ, ya itu juga bisa bikin jadi lebih mudah terjadinya osteoartritis. Terapinya seperti apa? Perubahan gaya hidup tentunya ya, jadi tidak lagi apa namanya mengurangi berat badan sehingga stres pada sendi itu bisa dikurangin ya. Jadi dengan perubahan gaya hidup, pola makan berubah, olahraga ya, itu juga bisa mengurangi beban pada sendi sehingga lututnya nggak keberatan, nggak jadi bunyi ngekok-ngekok lagi kayak tadi gitu ya. Nah, terus kemudian bisa diberikan fisioterapi. Jadi ada beberapa fisioterapi seperti terapi panas, ultrasound gitu. Terus kemudian terapi menguatkan struktur otot di daerah lutut gitu sehingga antara tulang paha dengan tulang lutut tidak bertumburan dan tidak saling mengerus gitu. Selain itu diperlukan juga mungkin obat-obatan, obat penghilang rasa sakit ya, obat anti radang gitu untuk mengatasi peradangan di daerah situ ya. Kalau sudah dengan terapi-terapi itu tidak berpengaruh dan tidak baik gitu, itu bisa dilakukan operasi namanya total knee replacement. Jadi artinya apa? Diganti bonggol sendi lututnya, diganti gitu ya. Nah, tapi tentunya itu kan kalau bisa tidak dioperasi, jangan dioperasi dulu gitu ya. Oke. Selanjutnya ini siapa yang di sini mengalami ini atau pernah mengalami ini, di mana bangun pagi hari terus saat menginjak bumi ya itu rasanya sakit banget kayak ada jarumnya gitu katanya di tumitnya ya. Nah itu saya sih enggak sih, saya belum pernah mengalami hal ini, tapi ini ya karena pasien mengalami, ngelihat orang yang mengalami, terus kemudian belajar ya, namanya jadi dokter ya tahu walaupun nggak ngerasain sendiri ya. Nah, di bagian tumit ini yang terjadi adalah penulangan atau pengapuran. Pengapuran itu sebetulnya tumbuh tulang baru yang berbentuk tajam.
Nah, kebayang nggak kalau di sini ada pengapuran di sini tumbuh tajam, nah otot di daerah sini itu jadi ketusukan sama bagian tajamnya, akhirnya disitulah timbul rasa nyeri seperti adanya jarum di daerah tumit. Nah, ini adalah namanya plantar fasciitis ya. Nah, akhirnya tendon atau otot yang di bawahnya sini tuh kaku, keras, tebal gitu, jadinya meradang. Jadi kalau dilihat di bawah, ini saya nggak ada gambarnya ya. Iya nggak ada. Saya sebetulnya ada kemarin saya cari gambar ronsennya itu kalau kita lihat di ronsen itu ototnya itu meradang, menebal ya. Terus kemudian di daerah situ terlihat ada bagian yang warna hitam gitu. Jadi kayak ada peradangan, ada cairan juga bisa di daerah situ. Makanya sakit banget gitu. Ya. Seseorang yang usianya lebih dari 40 tahun, terus kemudian banyak pekerjaan dengan berdiri lama, apalagi berdiri menggunakan sepatu yang tidak rata, terus kemudian obesitas atau kelebihan berat badan, ya, jenis olahraga yang melibatkan penggunaan telapak dan tumit kaki dalam jangka waktu yang lama, seperti contohnya lari jarak jauh gitu ya, atau ada orang-orang juga dengan masalah pada kaki seperti kakinya datar atau flat foot, kan kaki itu harusnya melengkung ya, bagian tengahnya tuh. Nah, kalau kakinya datar, ceper gitu ya, atau kakinya melengkungnya terlalu tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan beban terhadap tumit gitu. Nah, jenis sepatu dan bantalan sepatu yang dipakai itu kurang menopang tumit dan telapak kaki dengan baik gitu. Nah, itu juga bisa menjadi faktor risiko dari plantar fasciitis ya. Nah, kalau sering memakai sepatu atau bantal sepatu saat berjalan, terutama di tempat yang tidak rata. Jadi kalau ada pernah lihat sendal yang bergerigi atau sendal yang nusuk-nusuk tuh yang ada tusukan-tusukannya yang keras gitu. Nah, itu dulu-dulu dibilang sebagai alat terapi pijet ya, pijet pada kaki ya. Itu sebetulnya tidak boleh dipakai ya. Karena sendal yang tajam-tajam itu sebetulnya membuat tulang itu lebih cepat mengalami pengapuran gitu ya. Karena apa? Terjadi tekanan yang berat atau tekanan yang tidak normal yang terus-menerus terhadap apa namanya terhadap telapak kaki gitu saat kita aktivitas berjalan. Makanya bisa terjadi namanya plantar fasciitis atau nyeri tumit itu. Nah, terapinya bagaimana? Terapinya adalah pertama latihan peregangan dan penguatan ya, terapi fisik itu fisioterapi sih, datang ke tempat fisioterapi gitu. Terus kemudian bagian yang otot kakunya di daerah situ bisa direlaksasi dengan pijatan, terapi panas atau terapi dingin gitu. Kemudian pemakaian alas kaki ortopedik gitu. Jadi alas kaki yang didesain khusus untuk membantu meredakan tekanan pada tumit dan kaki sehingga mengurangi nyerinya. Selain itu penggunaan obat-obatan seperti yang tadi obat anti radang, obat anti nyeri atau steroid gitu ya. Gitu. Nah dengan wah tiba-tiba loncat. Nah dengan istirahat atau pemulihan juga ya bisa memperbaiki. Kalau udah parah sekali bisa dilakukan penyuntikan steroid intralesi. Jadi disuntik 2 obat ini di tempat yang sakitnya gitu. Atau pembedahan juga ya, dibedah di sini supaya lebih rilis di daerah ininya biar nggak terlalu kaku dan sakit banget soalnya ya. Oke, nah ini yang suka dijadikan kambing hitam dari segala jenis sakit kaki dan tangan, yaitu adalah asam urat ya. Nah, ini kenapa gambarnya gini? Karena asam urat yang tinggi itu menyebabkan timbulnya deposit asam urat. Jadi yang dideposit itu jangan asam urat, yang dideposit itu jangan lemak, yang dideposit itu harusnya dolar gitu ya. Nah, jadi kalau asam urat kita tinggi, itu bisa menyebabkan deposit asam urat di jari-jari, di sendi-sendi sehingga sendi tersebut merasakan sakit ya. Nah, ada perbedaan antara batas asam urat yang normal untuk pria dan wanita. Laki-laki, asam urat yang dinyatakan tinggi adalah lebih dari 7, tapi diobati jika lebih dari 11 mg per desiliter. Sementara pada wanita, asam urat yang dinyatakan tinggi adalah jika lebih dari 6 mg per desiliter dan diobati jika lebih dari 9 mg per desiliter atau jika memang timbul gejala gitu. Nah, kristal asam urat yang menumpuk gitu ya bisa ditumpuk di ginjal ataupun di jaringan atau di sendi gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat
kalau ditumpuk di ginjal menyebabkan pembentukan batu ginjal sehingga bisa menyebabkan kerusakan ginjal bahkan menjadi gagal ginjal gitu. Nah, selain ditumpuk di ginjal seperti ini, kristal asam urat juga bisa ditumpuk atau di apa namanya ditabung ya di sendi, akhirnya menyebabkan peradangan dan nyeri yang parah pada pada sendi-sendi kita ya. Jadi gimana caranya biar nggak kena asam urat seperti itu? Tentunya mengurangi makan makanan yang tinggi purin, artinya yang terlalu banyak protein ya, yang daging-dagingan muda. Terus kemudian lagi toge ya, terus brokoli. Nah, itu tinggi purin ya. Terus udah gitu apa namanya itu? Keripik, keripik dari melinjo itu apa namanya? Emping gitu ya. Nah, itu perubahan gaya hidup lah ya. Sama selain itu bisa pakai obat-obatan untuk mengurangi asam urat, anti nyerinya juga ya gitu. Oke, itu selintas tentang asam urat. Nah, mengenai saraf kejepit nih, ini banyak banget nih, sering sekali kita ngomongin, aduh pinggang saya sakit nih, saraf kejepit bukan ya? Gitu. Kemungkinan bisa jadi saraf kejepit. Nah, perlu kita ketahui struktur dari tulang belakang itu seperti gambar seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat nih tulang belakang kita ini mulai dari leher. Nah, ini yang ada di pinggang ya. Ini yang kayak sayap ini adalah pinggul kita ya. Pinggul, pinggul itu yang kiri kanan itu, pinggul dekat pantat gitu ya. Nah, tulang belakang kita kan seperti ini susunannya ya. Nah, di tengah-tengah tulang itu, di dalamnya dilindungi oleh tulang itu ya. Pernah lihat ini nggak sih Bu, sop buntut ya? Paling gampang deh. Saya kasih ilustrasi sop buntut gitu. Sop buntut sapi. Pernah lihat kan? Nah, di sini ada yang belum pernah lihat sop buntut. Nah, daging-daging yang ada di dalam sop buntut, nah, itu kan ada seperti bulatnya, terus kemudian ada rongga yang segitiganya. Nah, di rongga segitiga itulah sebetulnya letak dari saraf tulang belakang. Dan seperti kabel-kabel seperti ini. Bayang ya? Nah, kabel-kabel ini kemudian setiap lubang itu akan keluar serabut saraf seperti kabel kayak kabel listrik gitu. Setiap ruas itu akan mempersarafi di seluruh tubuh kita. Nah, jadi saraf tulang belakangnya itu banyak gitu ya, seperti ini nih. Segmen cervical ada C1 sampai C8. Udah gitu torakal. Torakal itu bagian apa namanya dada gitu ya. Itu ada T1 sampai T12. Jadi ada 12 ruas nih, 12 ruas nih yang warna kuning. Terus kemudian lumbal atau pinggang itu ada 5, L1 sampai L5 gitu, mempersarafi seperti ini ya. Terus kemudian segmen sakrum, sakrum itu bagian pantat gitu ya, itu ada S1 sampai S5. Nah, seperti ini ya. Termasuk bagian penis ini bagian depan ya. Ini bagian depan orang, bagi ini yang gambar kedua ini bagian belakangnya. Tuh. Nah, kalau ada salah satu cedera aja di saraf ini, itu bisa menyebabkan satu dermatom atau satu luasan saraf ini tuh merasa sakit. Bisa sakit, bisa kesemutan, bisa baal, bisa rasanya kemeng, bisa rasa terjepit. Nah, itu adalah khas pada saraf ya. Atau terbakar. Ini kalau di S2, S3 tuh bisa jadi nggak berdiri itu. Nggak bisa berdiri penisnya gitu ya. Kalau memang cederanya di S2, S3. Gitu. S2, S3-nya di mana? Ya di tulang ekor situ. Gitu. Sementara di leher, kalau memang ada gangguan di leher, itu nyerinya tuh bukan cuma di leher loh, nyerinya tuh sampai ke bagian tangan sini nih yang merah-merah. Nah, gitu. Ya, jadi nyeri di daerah tangan tuh belum tentu tangannya yang sakit, bisa juga masalahnya ada di leher. Ceknya pakai apa? Pakai MRI ke dokter ya, ke dokter umum bisa untuk ngecekin dulu. Nanti kalau udah perlu dirujuk ke dokter saraf ya. Terus kemudian kalau segmennya di L4, L4 itu ya sakitnya seperti ini, jadi mulai ke paha gitu. Saya dulu pernah dapat pasien ya, rasa sakitnya itu kayak di daerah ini apa saya selangkangan gitu. Ternyata dia kena di T12 dan L1. Jadi T12 kita lihat ya, T12 itu kan torakal 12 daerah pinggang nih, daerah sini. L1 juga daerah pinggang. Nah, rasa sakitnya itu seperti di sini kayak di inguinal, kayak di bagian celana gitu. Nah, sakitnya tuh di situ, rasa sakitnya di situ. Apa dikira sakit usus buntu, ternyata pas dicek bukan usus buntu tapi saraf kejepit gitu. Karena memang sakitnya ya sakit gitu. Ya, jadi tergantung dermatomnya sebelah mana ini adalah gambar yang perlu diketahui ya sama kita. Dicocokin gitu kalau ada yang sakit tuh, kalau saraf kejepit dia pasti mengikuti sarafnya ya.
terapi saraf kejepit itu banyak banget, dari mulai terapi farmakologi, obat-obatan gitu ya, dikasih rileks otot gitu, terus kemudian dikasih membran stabilizer, dikasih narkotik, steroid ya, dikasih tramadol, dikasih gabapentin gitu ya, banyak sekali ya, sampai terapi fisik yang mulai dari kayak maksudnya fisioterapi, ada traksi supaya ditarik supaya nggak saling ngepres kan. Kalau kayak gini nih gambarnya, kalau antara tulang satu dengan tulang dua dia depres itu kepejret gitu ya, itu kan saraf yang di sini juga kejepit kan jadinya. Nah, itu bisa ditarik loh gitu. Terus kemudian bisa stretching, bisa macam-macam ya, sampai akupuntur juga bisa. Tapi yang namanya seperti apa itu namanya, chiropraktik gitu, itu sebetulnya kalau seandainya ngejalaninnya benar dan tidak cedera sih nggak apa-apa ya. Tapi banyak praktisi chiropraktik yang menjalankannya itu tidak tidak benar gitu ya, atau belajarnya mungkin untuk separuh gitu. Terus akhirnya malah jadi cedera yang lebih parah. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Terus kemudian juga bisa ada yang namanya injeksi epidural, injeksi jadi disuntik di bagian sarafnya supaya peradangan saraf di situ tidak terjadi lagi. Tapi yang namanya injeksi seperti ini berarti kan tidak memperbaiki susunan tulangnya ya. Harusnya yang dilakukan adalah memperbaiki susunan tulangnya dengan latihan-latihan fisik gitu ya. Kalau bisa dilatih dengan fisik, kalau udah nggak bisa lagi ya dioperasi ya. Itu sampai operasi, si terapinya tuh invasif, yang intervensinya tuh bisa sampai operasi gitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa dihindari ya jangan operasi dulu gitu ya. Nah, kita punya produk One More ini apa sih yang bisa kita sumbangsihkan nih kepada pasien-pasien nyeri atau kita sendiri yang merasakan nyeri gitu ya. Ternyata One More ini memiliki produk-produk yang memang bisa kita rekomendasikan juga. Contohnya ini ada 4 yang bisa direkomendasikan. Satunya Painless Night Blue, terus kemudian vitamin B12 plus ya, terus dekamin sama melatonin. Nah, yang wajib tuh apa? Yang wajib itu adalah Painless Night Blue dengan vitamin B-nya. Dekamin ini ya kalau berhubungan dengan osteoporosis ya, itu ada vitamin D, karena di dalam dekamin itu ada vitamin D ya, terus ada vitamin K-nya. Nah, ini vitamin D kan berperan dalam kekuatan tulang ya, jadi untuk osteoporosis ini sangat berpengaruh. Terus melatonin ini juga salah satu yang penting dalam nyeri, apalagi kalau orangnya itu memang ada stresnya juga, ada faktor psikisnya juga gitu. Jadi dengan dikasih melatonin itu lebih rileks gitu, otot-otot juga lebih rileks jadinya ya. Nah, jadi itu sangat pengaruh juga. Jadi Painless Night Blue, B12 plus melatonin, terus kemudian plus minus dekamin ya. Nah, kenapa Painless Night Blue ini dikatakan powerful dalam mengatasi nyeri? Jadi di dalam Painless Night Blue itu ada yang namanya glukosamin, ginseng merah, ion perak, germanium organik, dan sebagainya. Nah, yang paling saya highlight di sini ada beberapa yang berpengaruh terhadap nyeri adalah ginseng merah. Ternyata ginseng itu ya, pertama dia tuh meningkatkan energi, stamina, dan kekuatan tubuh, meningkatkan ini kita ngomongin yang sebenarnya ginseng tuh banyak banget manfaatnya gitu. Tapi karena kita lagi berbicara mengenai nyeri, kita akan menghubungkan antara ginseng dengan manfaat dengan nyeri, kasus nyeri gitu ya. Nah, dia bisa mengembalikan kondisi fisik, menghasilkan sel darah yang sehat, terus struktur pengembalian, jadi mengembalikan supaya sel-sel itu normal gitu. Terus kemudian ginseng merah juga memiliki efek adaptogen. Artinya apa? Supaya kembali ngeriset seperti normal, meningkatkan kapasitas adaptasi tubuh manusia terhadap stres. Apa aja sih faktor stres itu? Stres itu bisa stres fisik, bisa stres dari polusi, bisa stres dari posisi yang terus-menerus seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi lebih tahan banting gitu sel-selnya itu dengan diberikan ginseng merah ini. Nah, selain itu, ginseng juga meredakan peradangan sendi. Nah, kalau meredakan peradangan sendi, berarti kan radangnya berkurang. Nah, kalau radangnya berkurang, itu nyerinya juga akan berkurang, gitu ya. Nah, sehingga dengan pemberian ginseng ini akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Gitu. Ini ada jurnal yang saya temukan tentang efek dari ginseng dan di ginseng nosida itu di dalam nyeri kronis ya.
Nah, jadi ini udah ketemu, bahkan udah diukur nih pemberian ginseng, terus kemudian diukur inflamatory sitokinnya, TNF alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6 ini kan eh, apa sitokin, atau kita ingat sitokin ingat COVID ya. Nah, kalau sitokinnya tinggi itu kan menyebabkan peradangan, nah proinflamasi. Nah, ini diukur nih sebelum dikasih ginseng dan setelah dikasih ginseng ternyata proinflamatory sitokinnya menurun. Jadi anti radang, punya efek anti radang ya. Dikatakan dalam jurnal ini juga si ginseng ini bukan hanya efektif untuk mentreatment atau mengobati nyeri karena radang dan nyeri neuropatik ya, tetapi ini bermanfaat juga untuk beberapa tipe dari nyeri kronik. Contohnya apa? Osteoartritis atau pengapuran. Jadi orang-orang pengapuran boleh nih dapat ginseng ini ya, yang karena penyakit degeneratif atau penyakit tua tuh gitu. Karena ada penyakit tua, ada osteoartritis, ini terjadi peradangan pada sendi gitu ya, rasanya itu nyeri ya. Nah, ini bisa pakai ginseng. Di jurnal ini udah ada jurnalnya. Terus kemudian germanium organik ya. Jadi germanium ini adalah sebuah kayak logam gitu sebetulnya. Nah, di mana setiap molekul germanium organik ini memiliki kemampuan untuk mengangkut 3 atom oksigen gitu. Jadi meningkatkan suplai sel dan jaringan itu suplai oksigennya bertambah gitu. Nah, kalau suplai oksigennya bertambah berarti energinya juga akan bertambah gitu ya. Jadi dia meningkatkan kapasitas kerja, membantu pemulihan setelah aktivitas fisik yang berat. Terus kemudian di dalam Painless Night Blue ini ada zat powerful yang namanya glukosamin. Glukosamin itu sebetulnya bisa diminum juga. Nah, dosisnya berapa kalau diminum? Ya 1.500. Satu hari itu 1.500. Kalau kapsulnya 500 berarti 3 tablet dan biasanya gede-gede gitu ya. Nah, ini dengan pemberian glukosamin ditempel itu sangat nyaman sih untuk pasien gitu, karena tidak harus minum minuman ini terus gitu, dan bisa ditempel untuk 48 jam tuh satu stiker, tapi jangan dibelah-belah ya, langsung ditempel semua gitu ya, karena memang dari perusahaannya dibuat segitu gitu, untuk dosisnya seperti itu dipakainya gitu, untuk luas permukaan tubuh dewasa seperti itu ya. Nah, dengan bertambahnya usia, konsentrasi glukosamin di dalam tubuh itu berkurang. Jadi glukosamin itu apa sih? Kalau ini ada sendi lutut ya, kita lihat ada paha sama ada betis. Nah, itu kan ada lututnya ya. Nah, antara dua tulang itu kan nggak nempel sebetulnya. Nah, di situ ada namanya cairan sendi. Jadi pelumas sendi. Nah, itu adalah salah satunya adalah glukosamin sebagai pelumas sendi. Nah, dengan bertambahnya usia, jumlah glukosamin itu berkurang di dalam tubuh kita gitu. Makanya penting bagi tubuh untuk mendapatkan asupan glukosamin. Banyak sediaan, bisa ada sediaan oral, ada sediaan topikal juga bahkan, jadi glukosamin oles gitu. Cuman mana cari yang bermanfaat dan emang bisa terasa gitu ya. Kalau penggunaan patch itu kayaknya nyaman gitu, nggak perlu lupa ngoles-ngoles gitu ya. Sementara dioles kan minimal 2 sampai 3 kali sehari gitu ya. Kayak kita nggak inget gitu untuk ngoles-ngoles terus gitu. Nah, jadi ini enak banget kalau pakai yang patch gitu rasanya, karena mudah aplikasinya ya. Nah, glukosamin ini mengatasi masalah persendian, kaku-kaku pada sendi, terus kemudian mempercepat proses pemulihan jaringan tubuh akibat keselio, akibat otot robek gitu ya. Terus kemudian pemulihan luka pada kulit dan jaringan ikat. Jaringan ikat itu yang disebut jaringan ikat itu adalah jaringan yang bertautan, bukan sel-selnya beda gitu ya. Jadi apa ya, kalau paling gampang ya disebut otot. Otot itu adalah salah satu jaringan ikat gitu. Ya, menstimulasi produksi pelumas sendi, mengembalikan kelenturan tulang punggung ya pasti ya, kan karena ada cairan sendinya ya, jadi lebih lentur gitu. Terus kemudian dengan adanya efek seperti itu dapat menghilangkan rasa sakit pada bukan menghilangkan, ini saya dapat kata-kata menghilangkan tuh dari buku panduannya One More ya. Saya rasa kita nggak boleh overclaim menghilangkan, tapi mengurangi rasa sakit pada sistem tulang dan otot ya. Tuh.
Nah, terus sementara vitamin B12 plus ini adalah vitamin yang bisa dipakai ya karena di dalamnya ada vitamin B1, B3, B12 ya. Ada asam folat, ada vitamin C, ada vitamin E-nya. Ini adalah vitamin yang dikenal sebagai vitamin energi gitu. Jadi kalau untuk saraf gitu, untuk perbaikan sel saraf itu sangat baik sekali menggunakan vitamin B ini ya. Terus dekamin ini di dalamnya ada vitamin D3 5000 IU ya. Ini bisa membantu tubuh menyerap kalsium gitu sehingga mendukung pertumbuhan tulang yang sehat gitu, mengatur sistem kekebalan tubuh, otot, saraf ya. Nah, terus kemudian bagaimana melatonin berpengaruh terhadap nyeri? Itu dengan pemberian melatonin ini menenangkan sistem saraf. Dia melawan depresi gitu. Selain juga melatonin kita tahu itu adalah hormon yang supaya kita membantu untuk tidur gitu ya. Itu pengatur tidur, otak tuh memproduksi melatonin tinggi ya sebetulnya untuk mengontrol detak jantung, tekanan darah. Nah, kalau melatoninnya kurang, itu akhirnya jadinya stres, jantungnya gampang deg-degan, gitu, tekanan darahnya lebih tinggi, gitu, jadi lebih stres aja gitu. Nah, dengan kasih melatonin lebih rileks, otomatis kalau stresnya berkurang, ototnya juga nggak tegang, gitu ya. Sementara mawar itu membantu atasi insomnia, dia meredakan gangguan saraf dan sistem pernafasan. Nah, si lavender, kalau kita mencium lavender langsung jadi ngantuk gitu. Karena mengurangi kecemasan, mengurangi stres, mengurangi depresi. Gitu jadinya ya, jadi bermanfaat banget. Bisa dipakai, kita bisa berkontribusi terhadap diri kita kalau mengalami nyeri itu painless night glue, yang B12 patch ya, terus dekamin sama melatonin gitu. Nah, kebetulan kemarin ini udah jam 9 ya, nggak kerasa kita ngobrol nggak habis-habis ya. Nah, kemarin saya ada testimoni sedikit nih. Tuh, mau share screen-nya, di close dulu. Udah ya, udah hilang kan share screen-nya ya. Sudah, Dok, Kemarin sudah itu, hilang. oke, kemarin itu saya habis olahraga ya, kebetulan karena lagi libur-libur gitu, olahraganya jadi lebih banyak gitu, karena ada waktu kan. Jadi olahraga lebih banyak gitu. Ternyata olahraga itu pas kemarin tuh bikin badan pegel-pegel banget gitu ya. Terus ada otot yang, ih udah 3 hari kok masih pegel aja gitu kan. Nah terus ditempel deh pakai kemarin pakai B12 sama Painless Night Blue itu. Oh ternyata perbaikannya lebih cepat ya gitu. Padahal saya tidak mengkonsumsi saat itu ya karena emang saya juga bukan tipe yang segala sesuatu sakit harus diobatin gitu kan. Nah, ini kebetulan bukan cedera tapi memang karena kelelahan olahraga gitu. Jadi overuse karena olahraga. Ternyata dipakein itu tuh nyaman banget gitu. Kayak perbaikannya lebih cepat dibanding tidak memakai painless night gitu. Jadi efektif sih kalau menurut saya pribadi ya. Ini untuk testimoninya aja. Itu kayaknya seru banget nih. Udah banyak yang nanya kayaknya ya. Saya kembalikan Ya, Dok. sepertinya sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Terima kasih, Dokter Meta. Ya, Dok, pertanyaan banyak banget juga nih, Dok. Yang Uh. antusias. Berarti banyak yang Oke. mengalami kasus nyeri kalau gitu ternyata ya. Dan saya juga baru tahu nih, Dok, kalau ternyata yang namanya nyeri itu kan ada nyeri akut sama nyeri kronis itu belum tentu berarti itu parah banget ya, Dok ya. Hanya membedakan Iya. masalah waktunya aja ternyata ya. Iya. Ilmu saya nambah kayak gini. Oke, terima kasih. Tadi juga ada yang testimoni juga nih, Dok, tadi. Dari Bu Iya. Suwarni itu juga, dari Bu Suwarni Medan itu juga. Tadi Gimana tuh? testimoni katanya pernah dulu mengalami sakit tumit, setiap bangun tidur itu juga injek bumi itu sakit sekali gitu, seperti kayak ketusuk duri gitu, kayak tadi yang dokter ceritakan itu. Dan alhamdulillahnya setelah pakai PNG itu sudah mulai nyaman. Ya, Hmm. luar biasa ternyata. PNG luar biasa ini. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke pertanyaan ya, Dok ya. Ya. Pertanyaan pertama itu dari Nelly Borneo. Izin bertanya, jika nyerinya di telapak kaki itu apa ya? Tadi udah dijawab ya, Dok ya, tadi ya, kayaknya. Iya udah ya. Ya, sudah ya. Jadi Sudah ya tadi ya. itu Di materi Bu ada Nelly dari Borneo. Itu nyerinya namanya plantar fasciitis ya. Jadi ada pengapuran di tulang tumit. Jadi tulang tumit itu ada yang muncul tajam-tajam. Kalau di ronsen kelihatan tuh mulai ada penajaman-penajaman. Jadi yang tajamnya itu nusuk ke ototnya. Jadinya kenapa dia sakit. Nah, nanti itu sakitnya tuh hilang timbul tuh biasanya.
Jadi pas lagi nusuk otot misalnya nggak terlalu sakit, tapi pas lagi kan otot itu nggak cuma otot doang ya, ada otot, ada saraf lewat di situ. Pas lagi ke otot rasanya pegel doang. Tapi kalau pas lagi ke kena sel sarafnya itu kan nanti apa duri yang timbulnya dari tumitnya itu makin lama makin tajam dan makin panjang gitu. Nah, itu kalau makin panjang, akhirnya kan pertamanya dia nusuk otot, rasanya pegel-pegel doang. Nah, terus kemudian nusuk ke saraf, rasanya seperti nginjek jarum gitu. Terus nanti dia tambah panjang lagi, dia nusuk otot lagi. Jadi ntar hilang timbul terus gitu. Jadi ya tadi terapinya harus dirubah ya, sepatunya, olahraganya, sama patch-nya juga boleh dipakai tuh gitu. Ya itu namanya plantar fasciitis. Basicnya adalah pengapuran ya. Lanjut Bu. Pengaturan itu sama sama dengan penebalan tulang ya, Dok? Sama enggak ya? Kalau Dianya betul pengapuran. kayak penebalan, jadi kayak bikin tulang baru gitu, ada spurnya. Cuma tulang yang Oh. baru yang dibentuk karena pengapuran itu bentuknya udah tidak normal. Jadi bukan artinya bagus ya Hmm. tulangnya nambah gitu, enggak, karena tulangnya itu nambahnya di tempat yang tidak harusnya ditambah gitu. Jadi akhirnya dengan adanya pertumbuhan tulang menggesek tulang yang lainnya gitu. Itu bisa menurun nggak ya pertumbuhannya itu nanti? Artinya bisa hilang nggak ya kalau sudah terlanjur ada pertumbuhan tulang gitu? Nggak bisa Atau hilang sih, nggak nggak bisa bisa ya? hilang. Cuman nanti tubuh beradaptasi aja gitu. Oh gitu. Oke, ya. Ya semoga bisa dimahami ya oleh Mbak Nelly Borneo. Nah ini ada lagi bertanya dari Parhusit. Kalau nyerinya dari lutut sampai pergelangan kaki atau tumit kebas, namanya apa ya dok? Lutut belakang ya, sampai Kayaknya pergelangan lutut, kaki. ya mungkin. Heeh. Lututnya lutut Lutut belakang ya depan kan ya dok biasanya. ya? Oh lutut belakang Lutut biasanya itu ya? kan Ini nggak ada penjelasan, ada nggak ada lutut keterangan depan, ada soalnya. lutut belakang. Tapi kalau nyeri lutut yang pengapuran di lutut depan biasanya nggak nyampe ke tumit kaki belakang. Tapi kalau nyeri di belakang lutut, ya di belakang lutut nyeri itu sampai ke tumit dan kebas itu biasanya saraf kejepit tuh. Itu boleh dicek tuh Oh, di apa ke dokter saraf, bener saraf kejepit nggak. Kalau dikasih obat saraf kejepit bisa hilang ya mungkin itu saraf kejepit, bisa di MRI kalau mau jelas sebetulnya ya gitu. Tapi pakai painless night glue ya boleh. Cuman seperti saya bilang, kalau saraf kejepitnya itu memang benar saraf kejepit nih, terbukti saraf kejepit dan emang ada, berarti kan harus pakai korset gitu supaya tulang di daerah situ ya. Ingat lagi nih kalau apa antara tumit belakang dengan kita lihat dermatom yang ini deh, dermatom yang kulit yang apa sorry sorry yang saraf ini nih, ntar saya mau nge-share. Udah muncul belum ya? sudah dok, Udah sudah. ya, oke. Ingat gambar yang tadi ini. Nah, kalau di daerah bagian belakang itu sini kan, ya berarti warnanya apa nih? Ini S2 S1 ya. Berarti suka sakit di daerah pantat juga nggak gitu? Ya, S2 S1 ini kan sampai sini nih dia sakitnya sampai bagian belakang. Ini S2 dan S1 segmennya. S itu sakral, sakral itu ada di bagian pantat. Jadi kalau pantatnya suka pegel juga ya itu mungkin memang benar saraf kejepit gitu. Ya bagian situnya harus dicek seberapa parah jepitan sarafnya gitu ya. Tuh. Terus kemudian ya painless night glue dan kok saya jadi tinggal sendirian? Bu Dewi kemana ya? Oh ya udah ada Saya lagi. ada dok, saya ada di sini. Oh, jadi saya Masih masih ready dok, tenang. masih ada. Jadi kamu jadi saya sendiri doang tadi. Nah, Iya, iya. udah gitu ya itu harus dicek sih. Nah, PNG-nya bisa dipakai gitu ya. Karena bisa ada ginsengnya, ada perbaikannya. Tapi pola hidupnya, misalnya cara nyetir, cara duduk, cara apa itu juga harus diperbaiki gitu. Iya. Ya, oke. Lanjut. Sip, begitu ya. Lanjut ya. Ini dari Sumarni Usman. Nah, izin bertanya. Ibu hamil kan sering merasa letih di kaki atau pinggang. Kalau ini, Ya, apakah produk Wanmer aman untuk ibu hamil? Sudah ya dok ya dulu ya, saya pernah kita boleh. jelaskan, Yang dijelaskan untuk oleh yang dokter PNG Musa. boleh ya. PNG boleh. Terus yang vitamin D ini boleh ya. Yang nggak boleh dipakai kan hormon-hormonan ya. Terus yang melatonin juga saya rasa nggak perlu ya, karena melatonin nanti kan ngaruh ke antara depresi apa antidepresan segala gitu. Jadi itu nggak perlu dipakai. Tapi yang vitamin B terus B12 gitu vitamin ya. D
ya, yang apa Dekamin sama PNG-nya itu buat bisa dipakai. Saya rasa itu akan sangat bermanfaat Oh, juga harusnya. bagus juga ya dok ya. Omesia gitu juga bisa dipakai kan dok ya? Malah bagus tuh. Itu ada pregnenolonnya ya, ada ini hormon-hormonan sih kayaknya nggak boleh dipakai dulu tuh Bu. Soalnya Oh gitu. ada hormon dan itu ada lagi hamil kan, hormonnya kita nggak tahu lagi Ah, seperti apa gitu. Kayaknya harus konsul oh, dulu, harus cek hormon dulu kalau mau pakai. oh ya. Oke, siap. Ini ada kemudian pertanyaan dari Andi Fitri Sorong. Dok, kalau krek-kreknya di pergelangan tangan, apakah ada kaitannya kita sering membunyikan jari-jari tangan ya? Kan kadang suka Iya gini dok, bisa. kita bunyikan kayak Jadi gini kan. sebetulnya kretek Nah, kretek kretek krek krek. enak banget itu. Iya sebetulnya enak Enak ya, itu. tapi itu sebetulnya nggak boleh loh. Itu meningkatkan Oh gitu. meningkatkan kejadiannya pengapuran sebetulnya. Gitu. Oh iya iya iya. Oh gitu ya. Berarti yang enak tuh belum tentu baik untuk tubuh kita kalau gitu. Ya. Iya. Oke, nah Iya. lanjut nih dari Yusnani. Dok, kalau salah Ya. satu kaki mengecil termasuk dalam keluhan apa ya? Nah itu harus cari tahu dulu kenapa kakinya mengecil. Berarti biasanya kalau mengecil itu ototnya yang mengecil. Apakah karena nggak pernah dipakai? Misalnya pada orang stroke ya, itu kan misalnya sebelahnya eh, karena lemah sebelah tubuh gitu, akhirnya kan nggak dipakai tuh sebelahnya. Nah itu ototnya bisa mengecil. Itu bisa terjadi seperti itu sih. Tapi kalau dipakai sehari-hari gitu, terus dia mengecil sebelah gitu, kayaknya harusnya enggak ya, gitu. Kecuali Ya, memang pasti ada genetik kelainan gitu ya. ini, dok. Ya, Hmm. ya. Ya. Kemungkinan juga karena berarti pertanyaannya agak kurang jelas ini untuk Iya, yang boleh ditambahin Yusnani lagi ya. nih. Kakinya Ya, mengecilnya ada nanti kasus apa kita gitu. tunggu. Ya, Ya, oke. Kita tunggu ya, Bu Yusnani. Sambil kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Diane Weber. ya. Dok, benar atau tidak jika tubuh yang terkena asam urat itu tidak boleh dipijit? Oh, jadi misalnya di bagian jempol gitu ya, ada nongol gitu, ada kristalnya, terus apa Dipijit, dipencet-pencet gitu, dipijit-pijit. Ya. dipijit Mhm. ya itu sebetulnya kan memecah si kristalnya, deposit kristal asam urat. Nah, deposit kristal asam urat itu kalau dia pecah terus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan mengikuti jalur pembuluh darah ya. Terus kemudian bisa sebetulnya jadi nyumbat di ginjal atau menyumbat di tempat lain gitu. Makanya Oh, kenapa kalau misalnya asam urat lagi sakit banget gitu, itu obatnya tuh bukan dikasih allopurinol loh sama dokter itu, tapi dikasihnya Recalvar. Supaya apa? Supaya si kristalnya itu kalau itu menjadi halus gitu, nggak jadi tajam. Karena itu tajam loh. Kristal asam urat itu tajam seperti kristal gitu. Nah itu bisa melukai berbagai organ. Gitu sih. oh gitu. Ya ya. Rekorval ya dok ya. Ya 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 oke. itu obat dokternya biasanya dikasih. Tapi pakai resep tuh. Kalau yang kalau yang dari ini dari produknya One More tadi bisa pakai PNC, kemudian pakai Ya Omesia bisa sama. ya dok ya itu untuk Pakai makan. pakai kita lagi ngomongin tentang nyeri itu bisa pakai PNG, terus kemudian pakai Dekamin B12 plus, ya melatoninnya sih nggak terlalu pengaruh ya kalau untuk asam urat ya. Untuk Tapi anti nyeri pakai slim sebagai anti nyeri style, bisa itu. Oh tapi slim pakai style. slim Oh ya ya. style karena kan dia bisa mengurangi Hmm. metabolisme yang nggak baik karena ada teh hijau segala gitu ya. Nah, jadi sebetulnya makanya kenapa hari ini tuh kalau berbicara tentang nyeri itu luas banget. Tapi topik ini tuh penting di awal untuk membuka wawasan bahwa nggak semua nyeri adalah asam urat, nggak semua nyeri adalah sakit otot atau rematik gitu. Jadi kita menangani nyeri itu beda-beda nanti. Jadi untuk asam urat tuh sebetulnya ada produk-produk tambahan lain. Tapi kalau kita ngomong tentang nyeri paling gampang ya udah produknya 4 itu. Gitu. Hmm. Ya ya. Oke. Tambah ilmunya lagi. Nah Nanti kemudian ini khusus asam urat sendiri bikin topik asam urat. Nah, itu baru cocok ya. dok. Iya. Cocok. Ya nanti Kalau pasti nggak akan selesai rame kita juga itu nanti. ngomongin itu. Kalau dibahas malam ini semua bisa sampai subuh nanti baru selesai ya dok ya. Iya, padahal cuma nyeri doang gitu ya. Iya. Judulnya cuma nyeri tapi ternyata pembahasannya panjang. Pertanyaan juga banyak Iya. banget ini ternyata. Ini dari Uh-uh. Batu Malang. Ibu, saya sakit di sisi luar kiri betis kaki kiri. Di Iya. sisi luar kiri betis kaki kiri ya dok ya. Bisa Mm-mm. menimbulkan rasa sakit di kaki kiri
dan bisa menyebabkan tidak bisa untuk berjalan. Jadi harus berhenti atau istirahat dulu gitu. Rasa Ah, nyeri bisa sampai di pantat yang biasanya untuk disuntik. Bagaimana ini pengobatannya, Dok? iya, ini Melebar pas kemana-mana ini. banget. Ini jelas banget yang namanya saraf kejepitnya. Jadi nggak dicek juga, sebetulnya udah jelas banget gitu ya, bahwa ini adalah saraf kejepit gitu. Nah, ini kelihatan ya kalau kita lihat seperti ini gambarnya ya. Ya gambar orang inilah. Oh, ini orang ini bagian dalam L4. Nah, ini kan kalau ini gambarnya bagian dalam ya. Jadi paha, pantat gitu sampai paha sampai betis di bagian dalam ya kan. Nah, itu kan L4 tuh. Nah, L4 tuh seperti ini nih gambarnya nih. Dari paha terus bagian dalam. Tapi kalau sebelah sini adalah L5. Nah, ini adalah L5 ya. Nah, L5 tuh dari sini nih, pantat sini nih. Jadi pantat daerah lokasi suntik kan. Suntik biasanya di sini tuh lokasinya. Ini kan pantat nih, bagian belakang nih. Nah, dari sini ke bagian depan pinggir betis. Nah, itu L5 tuh. Persis kan Bu, sakitnya di sini. Nah, itu adalah saraf kejepit di daerah L5 sebetulnya. Nah, posisi Hmm. duduk harus diperbaiki ya. Terus kemudian apa namanya? Posisi duduk ya jelas harus yang tegak gitu ya. Jadi Ya, tubuh tuh ya. dikunci, gitu, tulang-tulang tuh dikunci. Jadi kayak pramugari mau duduk. Nah, belajar tuh dari pramugari duduknya gimana. Nah, itulah duduk yang benar tuh, harusnya mempertahankan posisi seperti itu terus gitu. Jadi begitu ingat langsung duduknya jangan nggak ada tulangnya gitu ya. Jadi harus langsung duduknya tegak, terus posisi dadanya di gini dibidangkan, terus posisinya baik, pinggangnya juga jadi bagus gitu ya. Tadi di YouTube ya sebenarnya posisi duduk yang baik seperti apa. Jadi saraf itu nggak kejepit gitu. Terus selain itu pakai korset daerah L5 ya, pakai korset korset pinggang. Tapi bukan korset yang ini, korsetnya harus ada tulangnya tuh. Jadi mempertahankan posisi duduk yang benar gitu. Kecuali saat tidur tidak perlu dipakai korsetnya. Terus kemudian pakai pakai PNG dan sebagainya boleh dicoba tuh ya. Kalau nggak hilang-hilang ya berarti ibu juga harus mengkonsumsi seperti gabapentin gituan tuh harus dipakai karena nggak bisa hilang dengan obat anti nyeri biasa kalau saraf kejepit itu. Gitu. Ya, ya, oke. Semoga bisa Eh, dipahami Bapak ya, oleh apa Ibu? Bapak. Kayaknya Bapak ini, Dok. Pak Bapak ya, Bapak Badawi ya, Badawi ya. sepertinya. Ya, Oh, 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 ya. ya. Sudah cukup bisa dipahami ya, Pak Badawi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Yayan Karyani. Kalau sakit di dada tengah, bukan jantung ya itu, Dok. Sakit itu muncul kalau capek banget dan, nah ini, dan kesel atau jengkel banget rasanya. Wah, saya juga gitu sama. Itu. Banyak Iya, ini temennya yang kalau tadi gitu. kita ceritain ya. Yang tadi kita bahas di awal Ya, cerita, itu yang yang namanya nyeri nyeri itu terakhir tadi ada. ya. Iya, ada Heeh. nyeri karena psikologis atau apa karena Nah, emosi itu. gitu ya. Nah, jadi kalau nyeri jantung tuh biasanya aduh sakit gitu, tapi di sebelah mana tuh nggak bisa ditunjuk gitu. Sebelah mana? Sebelah sini pasti sebelah sini itu. Tapi kalau nyerinya bisa ditunjuk, aduh kok sakitnya nyelekit di sini gitu, di tengah, di sini nyelekit banget. Itu bukan dari jantung ya, itu nyerinya yang terasa adalah di otot gitu, tapi itu bisa dicetuskan oleh emosi yang lagi emosi banget tapi tertahan emosinya gitu, nggak bisa marah jengkel jadinya sakitnya ya kita gitu ya. Jadi ya itu bisa Sakitnya tuh terjadi di sini, Dok ya. sakitnya tuh di Sakitnya sini ya benar. ya. Oke, begitu ya Bu Yayan Jantung. Karyani. Iya itu pakai melatonin Ya. ya biar rileks juga Oh, pakai gitu. melatonin. Ya, ya. Oke. Pakai melatonin ya Ya Bu sambil Yayan. sambil harus bisa ini juga apa ya gimana ya namanya masalah ya. Kita tuh kalau gini nih kita kita megang handphone nih ya, handphone ini nggak berat kan, nggak berat ya, handphone lah nggak berat gitu, tapi coba kita megangnya gini terus jadi itu satu hari disuruh pegang terus aja gini satu hari dari pagi sampai malam, ini handphone nggak berat tuh jadi berat loh, bener nggak, bisa bikin Iya, tangan betul. kita kembang besok pagi nih gitu, coba kita pegang gini 24 jam, ini handphone dari nggak berat jadi berat nih ya. Itu loh masalah di hidup kita juga Ya. gitu, kalau kita pegangin terus itu masalahnya jadi berat, jadi biar nggak berat gimana, biar kita nggak sakit ya taruh lah udah itu masalahnya udah gitu. Taruh aja, Taruh betul. aja. Taruh aja. Nggak usah dipikir pusing ya. Yang penting setiap Senin kita ikut dokter tak gitu aja. Ya. Iya, Oke. lanjut. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Sri N. Saya punya anak perempuan dari kecil sampai sekarang sudah SMA, itu sakit lututnya nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau lagi sakit sampai nangis.
Dan itu tapi itu suka hilang sendiri. Sudah di ronsen nggak ada apa-apa, dokter juga bilang nggak ada apa-apa. Gitu. Itu bagaimana, Dok? Oh, nah ini perlu dicek ya. Kalau anak apa ini kecil, anak perempuan dari kecil sampai sekarang, nah itu harus dicek tuh lebih dalam lagi. Jadi mungkin bisa ketemu sama dokter anak yang bagian apa namanya reumatologi juga gitu, atau yang bagian autoimun ngecekin gitu ya. Karena apa? Belum tentu nggak ada apa-apa. Kadang-kadang di ronsen nggak ada apa-apa, tapi sebetulnya ada juvenile arthritis itu juga bisa. Jadi nyeri-nyeri sendi, ada henosolen purpura, macam-macam sih. Jadi nyeri sendi pada anak itu macam-macam. Bisa dari memang nggak ada apa-apa, dari psikis atau psikologiknya aja, misalnya lagi nggak mau sekolah gitu ya, itu bisa juga tuh ada nyeri petis, nyeri perut, nyeri sendi gitu ya. Hmm. Tapi bisa juga memang ada masalah. Contohnya memang ada masalah di sendi kayak juvenile arthritis itu juga bisa. Itu perlu dicari lebih dalam sih gitu. Kalau misalnya, apalagi kalau sampai nangis kan anak-anak biasanya kalau jujur gitu ya, nggak ada anak-anak yang memang dasarnya bohong gitu kan. Kalau emang dia nangis berarti kan emang sakit banget gitu. Nah itu berarti harus dicari Ya, sebetulnya ada apa gitu di situ. ya. Harus dicari lebih Berarti dalam sih menurut saya. bisa juga karena faktor psikotomatis ya tadi, Dok ya. Karena mungkin Bisa, apa namanya nggak mau sekolah atau gimana gitu ya, bisa juga kan. ya itu juga Mungkin bisa ada ya. permasalahan di sekolah, nah seperti itu. Ya, Itu ya, harus dicari lebih ya, Ibu. dalam, tapi sebelum kita berkesimpulan itu memang harus ngecek lebih dalam, nggak cuma ronsen aja gitu. Oh ya, ya begitu Bu Sri En. Mungkin anaknya bisa ditanya ya, mungkin bisa digali lah gitu. Barangkali Sama hanya karena dibawa ke masalah dokter, dibawa ke dokter anak saya rasa. ke dokter juga. Oh ya, oke. Gitu ya Bu Sri En. Nah kemudian ini ada Casriah dari Pekalongan. Rasa nyeri pada punggung dan kaku kuduk setelah kehujanan. Itu kenapa ya, Dok? Produk yang cocok apa? Produk yang cocok buat kolesterol, migrain, dan disminor. Oh Itu iya, apa aja, banyak Dok? banget penyakitnya ini. Atau Diborong. mungkin titipan dari tetangga-tetangganya kali, Dok? Titipan Oh kali. iya 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 iya, bisa jadi titipan ya pertanyaannya ya. Kalau satu orang kayak gini lumayan juga itu sakitnya. Ya, kalau kaku di daerah leher itu bisa juga memang karena kolesterol tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai produk One More gitu, itu apa namanya kalau untuk pegel-pegel gitu semua semua nyeri gitu itu pakai PNG, pakai vitamin B12 ya, terus pakai melatonin. Apalagi kalau kakunya daerah pundak ke daerah sini gitu. Itu kadang sering kali berkaitan dengan stres atau tegangan kerja gitu kan, posisi harus kerja depan komputer yang begitu terus atau bukan depan handphone gitu ya. Nah, terus kemudian selain itu kalau ada kolesterol gitu, itu pakai slim style ya, karena ada teh hijau bisa apa kayak metabolisme lebih lancar, lebih baik gitu. Tapi jangan bukan berarti produk One More itu bisa menggantikan semua obat-obatan dokter loh gitu. Kalau kadar kolesterolnya sampai 270 segitu sih saya rasa harus tetap minum obat kolesterol ya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada apa migrain, dysmenorrhea itu bisa ada masa relaksan dari melatonin. Jadi patch melatonin itu bisa dipakai. Terus kalau untuk dysmenorrhea sama migrain juga kadang-kadang berhubungan sama hormon. Nah, ketidakseimbangan hormon bisa menggunakan Omevia ya supaya hormon wanitanya lebih seimbang gitu. Nah, oke ya, sudah komplit ya, Bu Casria. Jawaban dari Dokter Meta. Ya, oke. Nah ini tadi sudah ada jawaban yang masalah orang hamil boleh atau enggak pakai PNG. Kemudian lanjut yang oh ini testimoni, Dok. Mungkin bisa saya bantu bacakan ya. Ya, Semoga bisa bermanfaat untuk peserta. Dok, alhamdulillah anak saya kemarin demam panas tinggi, sudah minum obat masih tetap panas. Setelah tempel PNG, B12, omega 3, panasnya turun. Tadinya nggak mau makan, besoknya mau makan. Pemulihan lebih cepat. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Suhaila yang sudah memberikan testimoninya. Semoga bisa ya. bermanfaat untuk peserta yang hadir pada malam hari ini. Kemudian dari Bu Sulaikha, Dok mau bertanya, kalau ibu baru melahirkan, ASI-nya tidak bagus dan bayinya perutnya kembung, masuk angin, apa bisa pakai One More, Dok? Oke, jadi yang dipakein bukan bayinya ya. Ini kan baru lahir nih.
Nah, terus kalau baru lahir itu biasanya masuk angin kembungnya itu karena ini kan pakai ASI ya. Kok ASINya tidak bagus? ASINya tidak bagus terus jadi pakai apa? Artinya nggak Pakai bagus. susu formula atau pakai ASI? Mungkin Nah, pakai sufor ya, mungkin pakai sufor. kadang-kadang yang kita bilang sebagai ASI nggak bagus itu ASINya bening. Dibilang ASINya pas lagi dipencet keluar cairannya bening itu terus dibilang nggak bagus nih ASINya gitu. Itu nggak, cairan ASI yang bening itu ternyata sebetulnya kalau misalnya kita lagi nyusuin itu kan ada keluar dulu sebelum susu yang warna putih itu ada cairan dari susu itu yang warnanya bening. Nah, cairan susu yang warnanya bening sebelum susu yang warna putih itu adalah cairan susu yang banyak mengandung laktosa. Nah, laktosa itu kadang-kadang bikin bayinya tuh kembung gitu. Jadi kalau seandainya cairannya banyak beningnya dibuang dulu tuh. Jadi pas lagi mau nyusuin ETN itu dibuang dulu gitu ya, diperes-peres dulu sampai keluar airnya warna putih baru disusuin gitu ya. Nah, kalau itu kalau masih pakai ASI. Nah, terus untuk ibu menyusui boleh kok pakai Omevia ya supaya hormonnya stabil gitu. Tapi kalau ibu hamil jangan ya. Tapi kalau menyusui mah nggak masalah gitu pakai itu. Terus pakai vitamin-vitamin kayak vitamin B12 gitu ya. Terus dekamin itu boleh pakai. Nah, sementara kalau anak bayinya kembung ini sebetulnya nggak ada yang bilang boleh di bayi dipakein itu, belum ada yang bilang ya itu boleh apa enggak ya, karena kulit bayi itu sangat sensitif gitu sampai bayi umur 1 tahun itu sangat sensitif. Sementara di One More sendiri kalau saya baca itu mereka ada yang ininya tuh anak-anak tapi yang dikatakan dengan kategori anaknya tuh umur berapa tuh nggak di belum dikasih tahu gitu loh, kategori umur anak yang menurut dia anak tuh dari usia berapa, apakah 6 tahun atau 3 tahun gitu, itu belum ada. Eh, jadi saya memang kalau katakan belum ada emang belum ada gitu ya. Nah, cuman kalau kulit itu sampai usia 1 tahun itu sangat sensitif. Jadi hati-hati kalau misalnya pakai produk One More gitu ya, kan kita nggak tahu gimana responnya terhadap si anak. Tapi tenang aja, yang namanya produk atau nutrisi ditempelin ke ibunya. Kalau ibunya masih menyusui, itu nyampe ke anaknya. Makanya kenapa kalau lagi nyusuin jangan makan yang pedes-pedes ya, karena asinya ikutan pedes gitu. Bayinya bisa ikutan Hmm. mencret gitu kan. Ya, karena memang nutrisi yang dimakan ibu, nutrisi yang sampai. Jadi kalau pakai patch gitu, itu ya nutrisinya juga sampai ke anaknya. Jadi jangan pakai melatonin, nanti anaknya tidur terus gitu. Ikutan tidur terus gitu kalau masih menyusui ya. Nah, tapi kalau yang untuk hormonal-hormonal ibu itu nggak apa-apa. Itu bisa dipakai ya. Jadi nggak semua dilewatin lewat air susu sih, tapi beberapa zat yang kecil-kecil itu partikelnya memang lewat ke air susu ibunya. Ya, tapi gitu, ASI nggak bagus itu benar-benar nggak keluar atau keluar warna putih. Kalau keluar warna putih itu tandanya tinggi laktos. Tinggi laktos itu menyebabkan bayinya lebih gampang kembung. Jadi dibuang dulu, yang putihnya baru pakai yang dibuang dulu yang beningnya baru pakai yang putihnya gitu ya. Nah, kalau seandainya memang menggunakan susu formula itu kita lihat bagaimana si bayi pupnya bagaimana gitu. Apakah keras ataukah normal? Kalau keras ya berarti emang harus gantilah susunya gitu ya, harus diencerkan gitu. Atau Oke. ganti dengan susu Ya, yang rendah laktos. ya, gitu. Bu Sulaiha ya. Jadi perlu perhatikan untuk asinya bagaimana. Lanjut ya dok ya. Ini Ya lanjut dari yuk. Pak Saiful Yusuf Rich Anugrah. Jika nyerinya pada telapak kaki bagian depan, bantalan telapak depan dekat jaring, Ya, PNC dan ya. B12 ditempelnya di mana? Tadi kan nggak boleh Oke, baik. dipotong-potong ya dok ya tadi ya. Nah Iya, kalau di jangan jari itu bagaimana dok? dipotong-potong langsung. Jadi sama aja, Pak. Mau Oh, ditempel di mana aja dia akan menyerap kok gitu. Jadi hmm, walaupun kayak kemarin saya sakit banget tuh di daerah tangan nih karena olahraganya kayaknya keberatan gitu, kehebohan gitu ya. Jadi harusnya sakit banget, tapi betis juga sakit. Nggak saya tempel sini, tempel betis, tempel mana, tempel di salah satu aja juga itu eh, perbaikan kok bagian betisnya gitu. Karena apa? Karena kita memang benar yang namanya transdermal itu teknologinya ya, dia si patch-nya itu begitu nempel sama kulit, kemudian dia akan menyerap kan. Nah, menyerap itu sampai ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita kan bersirkulasi di dalam tubuh kita. Jadi mau ditempel dimanapun, yang penting di area kulit yang sehat, dia akan
tembus sampai pembuluh darahnya dan bersirkulasi di seluruh tubuh gitu. Jadi ditempel di mana aja sama. Jadi nggak perlu harus di telapak kaki ditempelnya. Telapak kaki nanti Bapak sholat, Bapak itu kan harus dicuci, harus Lepas diapain ya. nanti toplok. Iya. Oh Ya, jadi di ya. mana aja sama kok. Heeh. Ya, boleh. Ya. Ya, Kalau ditempel di ada, mana itu berarti kalau hanya ada yang, Hah? Hah? Berarti kalau ada yang bilang misalnya nih ditempelkan mendekati tempat yang sakit gitu, itu anu Boleh. ya dok ya, termasuk yang gimana? Nggak Artinya untuk apa-apa, lebih itu cepat lagi soalnya cuma gitu, mempercepat aja, mempercepat efek percepat. onset Oh, onset obatnya. Jadi misalnya pertama oh, kali kita tempel kakinya yang sakit di telapak, terus ditempelnya di betis, ya kan lebih dekat gitu untuk alirannya dari betis ke telapak kaki gitu aja. Tapi pada akhirnya sih dalam 24 jam gitu juga akan bersirkulasi dalam tubuh kita kok sama semuanya. sebenarnya ya. Nah, Iya. kembali lagi ke konsep transdermal itu tadi ya. Iya. Padahal saya tuh Kan kadang-kadang bukan ini dok koyo. kalau misalnya pas, ya betul. Kalau koyo Kadang, beda ya. Jadi kan ada rasa oke, panas kayak koyo cabe gitu kan ada rasa panas betul ya. yang jadi tempelin di tempat yang sakit Ya. di punggung gitu. Karena cuma di situ doang dia panasnya. Tapi kalau transdermal itu kan dia nyerap sampai pembuluh darah. Jadi harusnya ditempel Oh, sama ya. sama aja tempel di mana aja. Kadang kita mindsetnya tuh masih ini koyo gitu Dok. Iya Kadang-kadang ya. koyo. Padahal Oke, dia lebih hebat dari ya koyo loh. betul. Iya, jauh lebih hebat daripada koyo ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya, oke lanjut ya. Kemudian ini dari ini kita karena sudah semakin malam, enaknya semua pertanyaan dibacakan atau yang terkait aja ya dok ya? Ini masih ada Boleh satu, dua, cepet tiga, aja ya. empat. Kita baca cepet Cepetan aja aja ya. ya, Bapak Ibu semuanya ya. Terakhir Oke. sampai pertanyaan Pengen nomor berapa tuh? 18 apa kali ya? 18 aja ya, sampai 18 ya. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah dari Yeni Jatmiko. Izin bertanya kalau anak jalannya jinjit itu karena faktor apa ya? Sementara kalau diingatkan untuk jalan normal bisa sih, tapi balik lagi ke jinjit gitu. Oh, nggak apa-apa, dia lagi mengeksplor, Bu. Jangan jangan disuruh jalan normal. Justru dengan dia belajar jinjit-jinjit itu, nanti apa pertumbuhan tulang apa kaki kan kaki itu ada yang flat foot, ada yang dia ini ya telapak kakinya melengkung. Nah, itu justru kalau dibiarin aja nggak jinjit-jinjit itu nanti dia otot di daerah situ jadi flat, jadi datar. Jadi biarin aja nanti ada fasenya dia akan jalan normal kok. Next. Nah, next, oke. Dari Pak Sandi M. Rahmat. Kalau ortu saya obesitas dan kalau sujud dan ruku suka sakit lutut, itu bisa diobatin dengan Ah, apa, dok? ya itu sering sekali itu namanya osteoartritis atau pengapuran ya, apalagi di lutut ya. Nah udah habis sholat itu berdiri nggak bisa lagi berdiri gitu ya. Nah itu pakai PNG ya di dalamnya ada glukosamin, ada ginseng itu sangat berpengaruh sih. Pakai itu diganti patchnya tiap 48 jam, di 2 hari sekali ganti, 2 hari sekali ganti. Dipakai mandi boleh, oke. Terus pakai Sama vitamin sama diturunkan berat B12-nya. badan. Iya sama betul, B12 sama ya. Oke. diturunkan berat badannya ya, pakai slim style ya. Itu berat badan emang harus turun. Dekamin juga ngaruh loh ke apa untuk berat badan karena ada vitamin D-nya juga ya. Oh, gitu. Ya, dekamin ya, dok. Jadi kalau untuk diet bisa Iya, bisa banget tuh ya. Ya, oke slim oke. style sama dekamin ya. Itu ya, lifestyle dekamin B12 ya. Begitu Pak Sandi Rahmat. Kemudian dari Pak Bambang Santoso. Tulang-tulang ngilu secara berkepanjangan apa sebabnya ya, dokter? Dan produk apa yang bisa digunakan? Oh, produknya tadi ya yang 4 ya. Jadi sebetulnya kita masih perlu Ah, cari nih kalau tulang ngilu berkepanjangan, ngilu terusnya kan dari mana gitu ya. Itu harus dicari faktor resiko penyebab nyeri tulangnya itu apa gitu. Itu masih harus benar-benar dicek gitu. Ceknya ke dokter aja kali ya gitu. Nah, terus kemudian apa namanya produk yang bisa digunakan ya seperti tadi ya kesimpulannya yang dipakai adalah PNG terus kemudian dekamin karena vitamin D-nya terus B12 plus sama melatonin untuk mengurangi kekakuan ototnya gitu. nah, Nah itu oke, gitu Pak. sementara Itu penyebab Pak Bambang ngilunya ya. harus dicari ya. Harus dicari dulu penyebab ngilunya. Ya, Itu karena Pak banyak Bambang. banget nyeri tulang itu banyak banget mulai dari infeksi sampai cancer Hmm, mulai Dok, dari yang ya, ringan ya, oke. sampai ya sampai dari nggak ada apa-apa sampai sampai ada apa-apa gitu ya. Yuk. Ya, ya, oke, lanjut. Dari ini Bu Casriah lagi, apakah produk One More bisa mengurangi rasa nyeri atau kesakitan pada proses persalinan? Kalau bisa, yang cocok apa ini, dok? Oh, kalau nyeri pada proses persalinan itu
orangnya itu bisa nyeri banget kan, sampai derajat nyerinya itu kayak kalau misalnya orang bilang katanya seperti rasa tulang dipatahin gitu ya. Kalau saya nggak tahu sih, saya ngelahirinnya sesar nggak pernah bersalin secara normal, tapi pernah ngerasain mules-mules aja udah sakit gitu kan ya. Nah, nyeri pas persalinan itu kan derajat nyerinya tinggi sekali ya sebetulnya, sampai sekitar kalau skala itu sampai sekitar 8 9 gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau pakai produk One More diharapkan itu aja sih nggak bisa. Tapi untuk supaya jadi nyerinya jauh berkurang gitu tuh saya rasa nggak sesakti itu ya. Tapi kayak melatonin gitu bisa dipakai. Cuman sebetulnya bisa. Cuman kan karena itu masih ada bayinya nanti khawatir ya. Lahir-lahir bayinya tuh ngaruh gitu ke bayinya karena bayinya jadi ikutan jadi ngantuk gitu kan, jadi kurang alert gitu, Kantuk-kan jadi nanti. malas nyusu karena dia pengen tidur gitu. Jadi sebetulnya karena Oh, persalinan adalah proses yang normal ya jalani aja dengan normal gitu. ya. Kan cuma sekali itu ya dok ya? Atau mungkin 5 kali lah paling enggak. Nah ini 5 kali ya gitu, Ya, gitu ya proses Bu alami Catria. kok itu. Iya nggak apa-apa ya. Nanti nikmatin aja. Minimal Iya. kan setahun sekali gitu. Ya, oke. Kemudian ini dari Arum. Dokter, kalau gondongan selain tempel pakai PNG, pakai apa lagi ya? Karena saya gondongan di kiri dan kanan Aduh, cukup besar wah juga. ya aduh kasihan banget nih lagi kena gondongan ya. Nggak enak banget rasanya ya, kiri kanan lagi ya Ngeri gondongannya ya. ya. Nah, gondongan itu kan disebabkan sama virus. Virus yang menyebabkannya adalah virus mumps ya. Nah, mumps itu virusnya itu menyebar lewat udara, menyebabkan radang pada kelenjar parotis gitu. PNG itu sangat baik dipakai gitu ya karena di dalamnya juga kan ada saponin, ada antivirusnya gitu ya. Terus ada ginseng, pokoknya banyak nutrisi yang bagus di dalam PNG untuk memperbaiki habis pasca infeksi gitu ya. Nah, selain itu ya obat-obatan dari dokter dipakai, terus kompres ya, kompres apa namanya, kalau misalnya golongannya sudah berhari-hari gitu, udah lama ya boleh dikompres hangat ya, bukan kompres dingin lagi ya. Kalau masih baru bisa sakit banget baru kompres dingin. Nah, mungkin kompres hangat lebih cocok gitu dipakai ya. Terus kemudian vitamin B12 ya untuk anti nyerinya boleh dipakai itu vitamin B12-nya ya. Sama vitamin D yang ada dekamin. Dekamin kan ada vitamin D. Nah, vitamin D itu berpengaruh sekali terhadap peradangan dan infeksi gitu. Itu aja sih yang dipakai. Itu selain Ya, kompres dan obat-obatan dokter. Nanti biasanya 7 hari itu kompres juga sih lama-lama gitu. oke. Ya, Semoga cepat sembuh. itu Bu Arum ya. Ya. Semoga cepat sembuh ya Bu Arum. Ya. Nah, ini Ya. terakhir dok. Terakhir ada Ya. testimoni. Mungkin perlu saya bacakan ya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat juga untuk peserta yang ada pada malam hari ini. Ini testimoni dari Epoy. Ini saya nempel takut jalan di lantai. Karena kalau nggak pakai alas kaki, si ibu merasa lengket kakinya. Tapi alhamdulillah pakai PNG sudah normal. Ada lagi yang merasa di jari-jarinya seperti terasa ada pasirnya. Terus suka kesemutan, kebas. Alhamdulillah pakai PNG katanya pasirnya hilang. Kemudian ada lagi yang nggak bisa ditekuk kakinya waktu sholat. Pakai PNG bisa nekuk sekarang. Mereka semua setelah ditempel. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi memang apapun Ya. kasus sakitnya atau keluhannya, tempel-tempel solusinya. Begitu ya dok ya, dengan Iya, keras dermal betul. dari One More. Gitu. Iya, bagus Ya, ini kok sudah pakailah. cukup dokter. Keren ya, Ih, memang produknya One More memang keren, luar biasa. Ya, nah, gimana dokter? Ini sudah selesai semuanya, pertanyaan dan ya, juga testimoni sudah selesai kita bacakan dan dijawab dengan sangat jelas oleh dokter Meta. Ya, jadi ini sudah selesai dok ya? Sudah iya sudah selesai selesai dan materi kita. Minggu oke, depan nih kita masih mau baik. ngomongin nyeri atau mau ngomongin yang lain? Boleh, Mau nanti kita masih tunggu masih respon pengen dari mengupas peserta ya. tuntas tentang nyeri. Nyeri kan masih banyak sebenarnya ya. Ini kan kayak masih overview aja pembukaan. Cuman dari sini juga kita udah bisa tahu kan jenis-jenis nyeri seperti apa aja gitu ya. Dan ternyata nggak semua nyeri adalah asam urat atau rematik gitu kan. Nah, terus minggu depan kita terserah yang ini aja sih, terserah para leader dan pesertanya juga ini mau berbicara lagi Oh, ini tentang ada. nyeri Ya. atau kita mau bicara tentang kewanitaan kayak kesuburan atau Oh apa ya. gitu. Oh, ini ada yang minta osteoporosis Berarti ya? iya, Osteoporosis ya berarti boleh ini juga. dok mungkin mengerucut ke beberapa penyakit kali ya.
osteoporosis, ada mungkin asam urat, besoknya lagi mungkin apalagi kolesterol atau apa gitu, mungkin Dok. Loh Boleh ini ada minta nanti, asam urat juga. digodok dulu Oh aja ya di ya. grup, nanti saya siapkan Nanti kita bahannya. godok ya Dok. Ya, Iya. nah ditunggu Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa nih? Dan pastinya tetap dengan tema-tema yang pasti sangat menarik untuk bisa kita simak. Karena itu Bapak Ibu semuanya, jangan lewatkan acara Zoom Dokter Talk setiap hari Senin malam jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Dokter Meta, terima kasih sekali atas ilmu-ilmu pada malam hari ini dan juga terima kasih bagi para peserta Zoom pada malam hari ini. Dan saya Dewi Amalia berserta dengan seluruh tim player yang ada di balik layar. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan kita akan bertemu kembali di dalam Zoom Dokter Talk Senin minggu depan sekali lagi jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bu Dewi, terima kasih teman-teman, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan ya. amin. Iya, makasih dok. Bye-bye.